Di tengah musim dingin yang menusuk, Yunji mengabaikan badai salju yang dahsyat dan mendaki puncak gunung. Di depan gembok-gembok cinta, gadis itu menanti di mana-mana, menunggu kekasihnya kembali. Setelah penantian yang panjang, gadis itu hanya menerima kekecewaan dengan air mata membasahi pipinya. Saat ini Yunji tidak terbangun. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal, ternyata akhir-akhir ini dia selalu memimpikan mimpi konyol seperti ini. Hal itu membuat Yunji merasa gelisah, namun saat melihat jam, ternyata sudah hampir terlambat kerja. Yunji segera bergegas ke sekolah untuk bekerja, berdiri di tengah lapangan olahraga dia menunggu murid-muridnya. Yunji adalah guru olahraga yang energik di SMA Do MOK. Tidak hanya itu, kakeknya adalah ketua dewan sekolah. Namun, karena masalah keuangan, ia terpaksa menjual sekolah. Mengetahui berita ini membuat Yunji jatuh ke dalam konflik batin, apakah ia harus berhenti dari pekerjaannya atau tidak. Yunji mendengar bahwa pembeli sekolah tersebut adalah ketua perusahaan konstruksi isi, yang juga merupakan musuh bebuyutan keluarganya. Dulu kedua kakek mereka pernah bertarung sengit memperebutkan seorang gadis, sejak hari itu mereka menjadi musuh satu sama lain. Tentu saja Yunji tidak ingin bekerja di bawah musuhnya. Dia semakin khawatir saat berpikir bahwa pria yang paling dia benci sejak kecil akan menjadi ketua baru sekolah itu. Pria yang sangat dibenci Yunji bernama Seo Okwon. Kedua anak ini lahir pada hari yang sama karena kebencian antara kedua keluarga. Mereka terus-menerus bertengkar sejak kecil hingga dewasa. Tidak hanya itu, mereka juga sering saling memberikan pukulan kasih sayang. Keduanya seperti pasangan musuh bebuyutan tetapi tidak kekurangan sifat kekanak-kanakan. Saat ini Seo Okwon baru saja kembali ke negaranya. Dia mendengar kabar bahwa ayahnya membeli kembali sekolah dan membuka Oka untuk membalas dendam. Seo Okwon merasa tindakan ayahnya sangat kekanak-kanakan. Kisah ini dimulai ketika kakek Seo Okwon dan kakek Yunji pernah mencintai wanita yang sama. Setelah banyak pertarungan dengan kepalan tangan, akhirnya wanita itu memilih kakek Seo Okwon. Kini ayah Seo Okwon ingin dia untuk sementara waktu mengambil alih posisi ketua sekolah, lalu setelah itu harus bertanggung jawab atas renovasi lapangan golf untuk mengusir kakek dan cucu Yunji dari sekolah. Tapi Seo Okwon tidak tertarik dengan rencana kekanak-kanakan ini. Yang lebih penting dia pernah memiliki masa lalu yang tidak bisa diceritakan dengan Yunji sehingga tidak ingin bertemu orang itu lagi. Pada malam hari Seo Okwon menghadiri pertemuan dengan teman-teman dekatnya. Seorang teman bertanya mengapa dia tidak menghadiri reuni kelas. Dia bercerita bahwa Yunji juga sama. Terakhir kali Yunji tiba-tiba muncul di reuni kelas, semua orang menyebut nama Seo Okwon. Tapi gadis itu dengan tegas mengatakan tidak tahu siapa Seo Okwon. Mendengar itu Seo Okwon membuang minumannya. Kakinya gemetar karena marah dan mengepalkan tangan. Setelah mendengar semua teman-temannya mengkonfirmasi bahwa Yunji telah benar-benar melupakannya, Seo Okwon sangat kesal. Dia melempar gelas minumannya ke meja lalu diam-diam berjalan keluar di tengah hujan. Sementara itu Yunji tidak tahu bahwa takdirnya sedang berubah ke arah lain. Karena sekolahnya dijual tanpa alasan oleh musuh, dia dengan marah berlari dalam hujan kembali ke rumah. Yunji mengatakan kepada kakeknya bahwa dia tidak akan meninggalkan sekolah. Dia akan tetap tinggal untuk menghadapi ketua yang menyebalkan itu. Karena kehujanan, keesokan harinya Yunji merasa tidak enak badan, tetapi demi murid-muridnya dia berusaha datang ke kelas. Saat membersihkan, dia tidak sengaja menjatuhkan lensa kontak ke wastafel dan hilang terbawa air. Dia tidak punya pilihan lain. Yunji harus memakai kacamata berbingkai hitam lamanya. Di lapangan saat Yunji sedang memeriksa kebugaran fisik murid-murid perempuan, tiba-tiba sebuah bola basket terbang langsung mengenai kepalanya, membuat kacamata Yunji jatuh ke tanah dan terinjak pecah. Yunji sakit kepala dan mimisan, hari ini benar-benar hari paling sial baginya. Setelah itu Yunji berjalan menuju kantor melewati area sekolah. Dalam perjalanan ke kantor gadis itu tidak sengaja bertemu Seo Okwon. Karena matanya kabur, Yunji hanya melihat bayangan Seo Okwon yang buram. Jadi dia tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah dia. Untuk menjaga sopan santun, Yunji menundukkan kepala memberi hormat lalu berjalan melewatinya. Tindakan ini membuat Seo Okwon berpikir Yunji telah melupakannya. Dia mengepalkan tangan, hatinya terasa sakit saat melangkah pergi. Ternyata mereka berdua dulunya adalah pasangan yang bermusuhan tetapi selalu terikat dalam pertengkaran. Kenangan masa SMA kembali, saat masih sekolah Yunji selalu seperti singa. Memerintahkan Seo Okwon untuk menemuinya di ruang rapat setelah makan siang. Tapi dia sengaja pergi ke lapangan sepak bola. Yunji sangat marah sampai harus menyeretnya kembali. Saat mereka berdua saling menarik, dia tidak sengaja terjatuh. Kedua teman dekatnya melihat itu dan berpikir ada masalah. Tahu ini kesalahan Seo Okwon.
Jadi kedua temannya langsung menarik Seo Okwon, memaksanya menggendong Yoonji di punggungnya. Tapi karena malu, keduanya langsung berpisah menjaga jarak. Seo Okwon meraih kerah baju Yoonji, menariknya cepat ke ruang kesehatan. Guru yang bertanggung jawab tidak ada. Jadi Seo Okwon dengan sederhana merawat luka Yoonji. Gadis itu mengeluh bahwa jika dia datang ke ruang rapat tepat waktu, dia tidak perlu pergi ke lapangan olahraga untuk mencarinya. Yoonji ingin membicarakan tentang pemesanan seragam kelas, karena ini adalah hal yang selalu dia pedulikan meskipun dia bukan ketua kelas, dan sering memberikan saran kepada Seo Okwon. Setelah selesai merawat, Seo Okwon meninggalkan ruang kesehatan tapi tidak lupa menutup pintu. Saat mendongak melihat teman wanitanya, angin sepo-sepo menerpa membuat rambut seorang gadis tergerai indah. Gambar itu membuat hati Seo Okwon bergetar, sejak saat itu dia selalu memperhatikan Yoonji. Ketika melihat siswa laki-laki lain membantu Yoonji menempelkan plester, Seo Okwon menunjukkan ekspresi tidak senang. Dalam rapat, siswa laki-laki itu terus terang mengaku bergabung dengan OSIS karena Yoonji. Setelah mendengarnya, Yoonji dengan santai merangkul bahu orang itu, bercanda apakah dia terpikat oleh daya tariknya. Seo Okwon mendengar pengakuan itu dan merasa tidak nyaman, hatinya terasa tersiksa. Dia ingin pergi memisahkan mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Yoonji menceritakan kejadian itu kepada teman dekatnya yang berambut pendek. Teman wanitanya menatap Seo Okwon di kursi belakang dengan ekspresi senang. Sementara Seo Okwon menunjukkan wajah serius yang kesal. Sesampainya di rumah dia tidak mengingat apapun yang terjadi pagi ini. Sepertinya Seo Okwon telah memutuskan sesuatu. Keesokan harinya saat kelompok sedang membicarakan kencan Yoonjin, Seo Okwon segera berdiri dan berkata akan ada ujian. Jadi apa gunanya berkencan? Yoonji mendengar ada bau kecemburuan dan membalas, sejak sekolah sampai sekarang, aku tidak pernah keluar dari 3 besar di kelasnya. Seo Okwon terus menantang Yoonji. Dia mengatakan akan melampauinya di ujian akhir semester ini. Yoonji berkata kau bisa bermimpi saja kalau begitu. Seo Okwon dengan marah mengajukan syarat, jika dia melampaui Yoonji maka dia harus berkencan dengannya. Jika dia kalah, biarkan Yoonji yang menanganinya. Yoonji merasa ini kesempatan bagus jadi langsung menyetujuinya. Sejak hari itu Seo Okwon belajar dengan giat tanpa melewatkan 1 menit pun. Yoonji juga tidak mau kalah, berusaha keras agar Seo Okwon tidak melampauinya. Begitulah sampai hari pengumuman hasil ujian akhir semester. Seo Okwon dan Yoonji bersemangat untuk melihatnya, dan kemudian kebenatan pahit bagi pria itu, nilainya hanya sedikit kalah dari Yoonji. Hampir saja bisa berkencan, tapi hidup tidak semudah itu. Malam itu Seo Okwon bertemu Yoonji dan mengungkapkan isi hatinya. Tiba-tiba saat itu asisten memanggil sehingga Seo Okwon terbangun. Ternyata kepala sekolah datang menyapa Seo Okwon. Setelah berbicara panjang lebar mereka sepakat untuk mengunjungi ruang guru. Tepat saat itu Yoonji yang kelelahan sedang beristirahat di dalam ruangan. Saat Seo Okwon datang dia melihat gadis itu sudah terbangun. Sedikit kesal, Seo Okwon mengulurkan tangan menyapa gadis itu. Yoonji menatap tajam lalu mengulurkan tangannya. Mengira itu adegan yang menyentuh ternyata hanya kedinginan. Tapi gadis itu menyadari lalu mencubit wajah Seo Okwon, setelah itu bahkan ingin memberinya pelajaran. Untungnya ada orang lain yang datang melerai, setelah itu Yoonji sadar kembali, melihat Seo Okwon menjadi panik. Dia mendorongnya menjauh lalu lari. Seo Okwon melihat ke cermin, melihat wajahnya yang memerah dan tersenyum simpul. Dia menyadari bahwa Yoonji sebenarnya masih mengingatnya. Untuk menceritakan mengapa Seo Okwon menjadi ketua di sekolah, kita harus kembali ke tadi malam. Seo Okwon muncul di depan ayahnya seperti hantu, membuatnya takut hingga terjatuh dan terluka. Dia tiba-tiba meminta untuk mengambil alih sekolah, ayahnya mengingatkannya untuk fokus pada proyek Sangolf, tetapi Seo Okwon hanya datang ke sekolah demi gadis itu. Dia mengusulkan untuk membuka kelas pengayaan untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Dia menekankan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh dan meminta untuk mengumpulkan semua guru untuk belajar. Mendengar kabar bahwa Seo Okwon ingin membuka kelas pengayaan, Yoonji sangat marah. Dia menyindir bahwa orang itu tidak mengerti apa-apa tentang sekolah tetapi sudah ikut campur. Sebelumnya Yoonji dan para guru sudah berusaha meyakinkan orang tua untuk menolak pembukaan kelas ini guna menjamin kesetaraan bagi siswa dan terjadilah pertempuran. Keduanya seperti Tom dan Jerry, tidak ada yang mau mengalah. Pada akhirnya Seo Okwon menggunakan kekuasaannya sebagai ketua, lalu menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab proyek kepada Yoonji. Setelah itu dia bahkan mengundangnya makan siang bersamanya. Yoonji sedikit kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena dia ketua, dia pasti sudah menendangnya. Yoonji mengeluh kepada teman dekatnya bahwa Seo Okwon adalah orang yang licik. Tiba-tiba teman dekatnya berbalik arah,
mengatakan kepada Yunji bahwa dia menyukai penampilan Seo Okwon yang tampan. Yunji tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berseru bahwa itu bukan teman dekat lagi. Setelah itu, untuk menghindari Seo Okwon, Yunji pulang untuk makan. Dia berlari memeluk kakeknya dari belakang memohon agar kakek memasak untuknya. Tapi Yunji tidak tahu dia sedang memeluk orang yang paling dia benci. Saat mendongak, gadis itu melihat Seo Okwon dengan wajah terkejut. Ternyata ceritanya Seo Okwon menebak Yunji akan bersembunyi di rumah, jadi dia datang mengunjungi kakeknya. Namun dia tidak sengaja disiram air oleh kakek Yunji sampai basah kuyup. Seo Okwon pun dengan berani tetap tinggal untuk makan. Sedangkan Yunji saat makan dia berdiri jauh sekali. Dengan kesal mengunyah nasi, mulutnya tak henti-hentinya menyindir Seo Okwon. Melihatnya berpura-pura seperti itu makanya dia salah. Sedangkan Seo Okwon, dia tetap santai, terus saja mendengarkan gadis itu mengomel. Setelah makan, Seo Okwon sengaja menggoda Yunji tentang pelukannya, sedangkan Yunji sangat kesal dan ingin melupakannya ketika ditanya tentang perasaan saat pertama kali bertemu lagi. Seo Okwon mendengar Yunji menjawab bahwa dia hanya merasa terganggu saat bertemu dengannya dan begitulah percakapan berakhir dengan ekspresi saling mengungguli. Teman sekolah lama Seo Okwon adalah guru matematika Ji-hye. Dulu Ji-hye pernah diam-diam menyukai Seo Okwon, menyarankan Yunji untuk pindah sekolah untuk menghindari situasi canggung. Namun karena cinta mereka berdua terlalu besar sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama seorang guru magang renang baru datang ke sekolah. Dia adalah atlet renang nasional bernama Musu. Pria itu mengenali Yunji sehingga dia terus memperhatikannya. Sepertinya di masa lalu Musu sudah mengenal Yunji. Sedangkan untuk gadis itu, dia tidak ingat kapan dia bertemu dengannya. Setelah itu Yunji mencari informasi tentang Musu. Lalu dia membagikan hal ini kepada rekan-rekannya di kantin. Ketika Seo Okwon masuk, keduanya saling melotot seperti ingin memakan hidup-hidup. Saat itu teman dekatnya tidak bisa menerima bahwa teman baik Yunji mencoba mengambil hati Seo Okwon sehingga dia mencari cara untuk menghadapinya. Dia memutuskan untuk mengundang Seo Okwon ke pesta malam ini. Dia mencari guru lama Yunji dan Seo Okwon di masa SMA. Dia berterima kasih kepadanya karena telah mengundang Seo Okwon untuk hadir. Di sisi Yunji, ketika dia bersiap untuk menghadiri pesta, orang tua dari seorang siswa di kelas Yunji datang ke sekolah. Dia teringat bahwa ini adalah seorang ibu yang terkenal menyebalkan dan banyak bicara. Kenyataannya memang begitu. Ibu itu berkali-kali memohon kepada Yunji untuk memastikan putrinya masuk kelas pengayaan. Pembicaraan berkisar pada topik ini sepanjang sore. Seo Okwon duduk di kantor dekat situ. Matanya melirik jam menunggu Yunji selesai kerja untuk pulang bersama. Namun, setelah lama menunggu, gadis itu masih belum selesai bekerja. Sampai malam hari, Yunji masih terlihat berbicara dengan wanita itu. Dia berpura-pura meregangkan tubuh lalu diam-diam keluar dan mengintip situasi di dalam. Yunji yang kelelahan berusaha membuka mata lebar-lebar agar tidak tertidur. Ketika dia memeriksa ponselnya, waktu sudah hampir jam 9 malam. Akhirnya percakapan pun berakhir. Yunji bersiap-siap pulang dan Seo Okwon pun mengambil tas dokumennya mengikuti dia. Ketika melihat Yunji tidak berjalan menuju restoran tempat pesta diadakan, dia bermaksud memberitahu guru bahwa dia tetap tidak bisa hadir. Namun belum sempat bicara, Yunji tiba-tiba berbalik. Seo Okwon langsung lari. Berpura-pura sedang menelepon dengan sungguh-sungguh. Ketika mendekati restoran, Seo Okwon langsung masuk. Terlepas dari perintah Yunji untuk tidak muncul di pesta, semua orang bermain tanya jawab. Ketika ditanya apakah mereka akan setuju untuk berkencan dengan rekan kerja atau tidak, Seo Okwon menjawab bahwa pekerjaan dan kehidupan pribadi perlu dipisahkan dengan jelas. Sementara itu, Yunji sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia bahkan tidak menolak ketika rekan kerjanya menggodanya bahwa dia menyukai guru penanggung jawab ruang kesehatan. Namun ketika cerita beralih ke perasaannya terhadap Seo Okwon, Yunji tanpa berpikir keras langsung berteriak menyalahkan semua orang agar tidak sembarangan menjodohkan. Setelah itu Yunji meninggalkan meja pesta untuk menghirup udara segar. Guru penanggung jawab ruang kesehatan, Tai-oh, mengikutinya. Seo Okwon dengan tatapan tajam dan sedikit rasa ingin tahu, juga mengikuti di belakang kedua orang itu sampai mereka. Yunji dan Tai-oh berhenti di sebuah gang kecil lalu saling mencurahkan isi hati. Kebetulan Seo Okwon juga ada di sana sedang merokok. Ketika melihat mereka berdua, dia cepat-cepat bersembunyi di gang kecil di sebelahnya dan diam-diam mendengarkan percakapan. Tai-oh menjawab pernyataan cinta Yunji sebelumnya bahwa dia tidak lagi muda sehingga sangat berhati-hati dalam hal percintaan. Setelah beberapa hari berpikir, dia merasa dirinya tidak pantas untuk Yunji.
Sedangkan Yunji tampaknya sudah menduga hasilnya. Namun dengan kejadian tidak menyenangkan baru-baru ini, dia tidak bisa menahan air matanya. Setelah selesai berbicara, Tai Oh pergi meninggalkan Yunji sendirian untuk menenangkan diri. Yunji menyeka air mata lalu melangkah lebih dalam ke gang. Seo Okwon takut ketahuan sehingga mundur selangkah demi selangkah. Sayangnya, dia tersandung dan jatuh ke tempat sampah. Mendengar suara itu, Yunji berhenti mendadak dan melihat sekeliling. Seo Okwon terjebak di tempat sampah, tidak bisa keluar sehingga terpaksa memanggil Yunji untuk membantu. Dalam situasi yang memalukan ini, dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi, dia tidak berani menatap Yunji yang mendekat. Yunji yang tiba di sana langsung berpikir bahwa Seo Okwon sengaja menguping. Dia merasa malu karena momen lemahnya tertangkap basah oleh Seo Okwon. Yunji pun memarahi Seo Okwon habis-habisan, lalu diakhiri dengan satu kalimat bahwa dia sangat membencinya. Bahkan hanya melihatnya saja sudah membuatnya gila. Mereka berdua terlalu sibuk bertengkar sampai Yunji pergi tanpa menyadari Seo Okwon masih terjebak di tempat sampah. Seo Okwon hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah beberapa kali menggoyangkan badannya ke sana kemari, akhirnya dia berhasil keluar. Namun tubuhnya penuh debu dan sampah, dia kembali ke restoran. Seo Okwon mendengar Yunji menyatakan, meskipun dunia hanya tersisa dia dan Seo Okwon, dia tidak akan pernah berkencan dengannya. Seo Okwon yang mendengarnya sangat kesal. Setelah itu di pesta, para guru menyebutkan pohon lilac di halaman sekolah. Ini adalah jenis yang bunganya mekar sangat tidak teratur. Yunji menegaskan bahwa pohon itu tidak akan berbunga lagi. Karena selama 4 tahun terakhir dia tidak pernah melihatnya berbunga. Sedangkan Seo Okwon sebaliknya. Dia bersikeras bahwa pohon itu pasti akan berbunga. Keduanya kembali bertengkar dan bertaruh. Jika pohon itu tidak berbunga maka Seo Okwon akan mengundurkan diri sebagai ketua. Dan jika bunga itu mekar, Seo Okwon ingin berkencan dengan Yunji. Taruhan itu mengingatkan mereka pada masa lalu yang intens. Tahun itu mereka pernah bertaruh tentang nilai ujian akhir dan Yunji menang. Saat itu Seo Okwon memanggil Yunji kakak. Lalu dia mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya. Mengungkapkan bahwa dia tidak bisa jauh dari Yunji. Tapi Yunji tidak mengerti makna yang lebih dalam dari perkataannya sehingga dia terus hidup dengan polos. Hal ini membuat Seo Okwon harus diam-diam memperhatikan dan peduli dari jauh. Tepat di akhir pekan tahun itu ketika seorang teman mengajak Yunji bermain ke Seoul. Seo Okwon menasihatinya untuk tetap di rumah karena akan hujan. Hasilnya, sebuah bus dari Seoul mengalami kecelakaan. Mendengar itu membuatnya takut Yunji termasuk di antara para korban. Dia bergegas ke rumah sakit. Namun malah bertemu teman Yunji yang sedang diperban. Setelah itu dia menemukan Yunji sedang belajar di perpustakaan. Gambar Yunji tertidur pulas di tangga membuat Seo Okwon bernapas lega. Kembali ke masa kini ketika kabar taruhan menyebar ke seluruh sekolah. Siswa-siswi melindungi pohon lilac dan bahkan bercanda bahwa Yunji harus menikah dengan Seo Okwon jika kalah. Sementara itu, Seo Okwon menerima telepon dari ayahnya. Ternyata ayahnya ingin mengadakan upacara pelantikan yang megah. Meskipun tidak mau, dia tetap harus meminta wali kota untuk mempersiapkan upacara tersebut. Tugas ini akhirnya diserahkan kepada Departemen Pengalaman Kreatif tempat Yunji bekerja. Kepala departemen meminta Yunji untuk mengundang guru penanggung jawab ruang kesehatan kerapat. Yunji yang mendengarnya dengan enggan setuju. Dia bahkan tidak lupa menyalahkan Seo Okwon yang hanya pandai membuat masalah. Ketika bertemu Seo Okwon di kantor, Yunji dengan kesal mengatakan kepadanya agar tidak merusak pohon lilac hanya untuk memenangkan taruhan. Seo Okwon hanya tersenyum dan menegaskan bahwa dia sudah lama melupakan hal ini. Namun, ketika bertemu guru penanggung jawab ruang kesehatan, dia terus menekan Yunji hingga Yunji marah dan pergi. Sementara itu, Ji Hye menemui Seo Okwon, dia dengan terus terang mengungkapkan perasaannya, sekaligus khawatir Seo Okwon dan Yunji akan bersatu kembali. Ji Hye mengingatkan bahwa dulu Yunji pernah mengungkapkan mereka diam-diam berpacaran selama 3 bulan. Akankah kali ini Yunji memahami makna mendalam di balik tindakan Seo Okwon? Saat Seo Okwon pergi, cerita berakhir dengan banyak perasaan. Seo Okwon sama sekali tidak memperhatikan pengakuan Ji Hye. Setelah itu, dia menemui Yunji di halaman sekolah. Tak disangka, saat bertemu Seo Okwon, Yunji menariknya hingga terjatuh ke tanah. Saat ini Yunji juga sedang kesal karena wakil kepala sekolah menjelek-jelekannya kepada kepala departemen. Wanita itu mengkritik Yunji karena tidak mau mengadakan upacara pelantikan karena permusuhan pribadi dengan Seo Okwon. Dia bahkan menyindir bahwa seorang guru olahraga seperti dia tidak mungkin sesibuk itu.
Itu semua hanya alasan. Yunji merasa terhina dan bergegas pergi, kembali ke kantornya dalam suasana hati yang buruk. Tiba-tiba wakil kepala sekolah muncul. Wanita itu meminta Yunji untuk membeli buah-buahan premium untuk sekolah. Memanfaatkan kesempatan itu, Yunji memutuskan untuk membalas dendam dengan menggunakan kartu wakil kepala sekolah. Dia membeli banyak buah dan meminta toko untuk mengantarkannya langsung. Setelah Yunji pergi, Seo Okwon menemui wakil kepala sekolah, mengusulkan untuk menyewa pihak luar untuk mengadakan upacara pelantikan demi membantu Yunji menghindari masalah. Di sisi lain, Yunji dan rekan kerjanya pergi ke toko buah. Dalam perjalanan kembali, dia mengajak rekan kerjanya ke sebuah danau yang dalam di hutan untuk beristirahat. Di sana dia bertemu Seo Okwon yang kebetulan lewat. Ternyata danau ini dulunya adalah tempat rahasia mereka berkencan saat sekolah menengah. Mengenang masa lalu, Yunji dan Seo Okwon pernah memiliki hubungan tersembunyi karena kedua keluarga mereka adalah musuh. Keduanya sering bersembunyi di danau untuk menikmati momen-momen damai. Mereka belajar bersama, menikmati pemandangan, berbagi makanan lezat, namun tidak bisa menghindari pertengkaran karena hal-hal kecil. Suatu kali Seo Okwon terlalu asyik bermain sepak bola hingga lupa janjinya dengan Yunji. Dia marah dan memintanya untuk memilih antara dirinya dan sepak bola, yang mana yang harus dia pilih? Wah, ini pertanyaan tersulit yang pernah saya temui. Untuk Seo Okwon, dia berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yunji setelah berbaikan mereka duduk di tepi danau. Keduanya berjanji tidak akan saling menyakiti lagi. Seo Okwon menarik tangan Yunji dan mengaitkannya. Janji cinta jangka panjang semakin bermakna. Dalam sebuah piknik bersama teman-teman, Seo Okwon dilamar oleh seorang gadis dan menerima kotak coklat buatan sendiri. Yunji melihat pemandangan itu dan salah paham bahwa Seo Okwon tidak menghargai perasaannya. Meskipun Seo Okwon menjelaskan dia hanya menerima untuk menghindari membuat gadis itu canggung, Yunji tetap marah dan meminta dia untuk tidak menghubunginya. Dalam kemarahan Yunji pergi dan tiba-tiba melihat ambulans lewat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta mereka mampu melewati cobaan emosional ini? Baru saja ayah Seo Okwon menemui kakek Yunji untuk memohon menjual tanah, berharap menyelamatkan perusahaannya dari krisis. Namun kakek Yunji menolak dengan tegas, tidak dapat mengendalikan emosinya. Ayah Seo Okwon tiba-tiba pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Yunji kebetulan menyaksikan ayah Seo Okwon dibawa ke ambulans. Seo Okwon juga ada di sana, dan dalam keadaan terburu-buru ponselnya jatuh ke tanah dan terlindas roda. Setelah kejadian ini Seo Okwon menghilang dari sekolah, dan Yunji tidak bisa menghubunginya. Dia bertanya pada teman dekatnya Ji Hye. Yunji mengetahui bahwa ayah Seo Okwon telah dipindahkan ke rumah sakit di Seoul. Perusahaan keluarga juga bangkrut, dan tidak ada yang bisa menghubungi keluarganya. Merindukan Seo Okwon, Yunji terus menelepon tetapi hanya menerima keheningan. Dia menangis sepanjang malam, sampai kelelahan dan tertidur di meja belajarnya. Keesokan harinya dia demam tinggi dan harus istirahat di tempat tidur. Dalam keadaan linglung dia mengatakan kepada Ji Hye bahwa dia sangat merindukan Seo Okwon. Mungkin dia sudah membencinya, tapi Yunji tidak tahu apa-apa. Saat dia tidur Ji Hye menerima pesan dari Seo Okwon. Dia baru saja membeli ponsel baru dan segera menghubungi Yunji. Tetapi karena keegoisan dan cinta tak berbalasnya kepada Seo Okwon, Ji Hye berpura-pura menjadi Yunji untuk membalas bahwa dia tidak ingin pria itu menghubunginya lagi. Bahkan dia memblokir nomornya, karena tidak mengetahui kebenarannya. Yunji semakin murung. Suatu hari dia mendengar di radio bahwa Seoul akan mengalami salju pertama di sore hari, teringat janji lama jika mereka berpisah. Mereka akan bertemu lagi pada hari salju pertama di observatorium di gunung. Yunji memutuskan untuk pergi ke sana. Pada saat yang sama Seo Okwon juga datang mencarinya dengan syal merah yang dia raju sendiri, tetapi mereka saling kehilangan di dunia kecil ini. Satu orang menunggu di salju, yang lain berdiri di depan rumah melemparkan batu ke jendela berharap Yunji akan keluar menemuinya. Setelah malam yang panjang keduanya kecewa. Yunji menangis hingga kehabisan air mata di observatorium, sementara Seo Okwon meninggalkan syal di tempat sampah sebelum pergi, di danau yang dulunya adalah tempat kencan rahasia mereka saat sekolah menengah. Yunji dan Seo Okwon kebetulan bertemu lagi, tetapi kesalahpahaman yang menumpuk membuat mereka kini tidak bisa berbicara dengan tenang. Namun sebaliknya adalah pertengkaran tanpa henti. Seo Okwon pergi dengan marah. Tapi begitu melihat Yunji terpeleset dan jatuh ke danau, Seo Okwon mencoba bersikap tegas mengatakan bahwa dia hanya tidak sengaja terpeleset. Meskipun marah, Yunji masih merasakan perhatian dari orang menyebalkan itu.
Setelah kejadian itu, Yoon-ji memutuskan untuk secara proaktif mengambil tanggung jawab untuk mengatur upacara pelantikan Seo Ok-won. Seo Ok-won mendengar itu dan tampak puas, tetapi dia tidak sebaik itu. Segera setelah itu, orang menyebalkan itu terus-menerus membuat tuntutan sulit yang membuat Yoon-ji harus melakukannya berulang kali. Terkadang dia juga ingin menghajar orang ini. Dalam suatu pemeriksaan lokasi acara di Stadion Lama, Seo Ok-won meminta Yoon-ji memanjat tangga agar dia bisa memeriksa atap yang bocor. Tapi saat Yoon-ji baru saja menyentuh tangga, Seo Ok-won buru-buru naik duluan dan hampir jatuh kalau tidak dipegang olehnya tepat waktu. Pemandangan itu membuat sahabat Yoon-ji teringat adegan romantis di drama Korea. Tapi Yoon-ji dengan cepat menepisnya, menganggap dalam situasi ini tidak ada waktu untuk romantis saat Seo Ok-won sedang di tangga. Seorang siswa secara tidak sengaja melemparkan bola basket ke tangga, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh, begitu melihat Yoon-ji. Seo Ok-won berusaha memutar tubuhnya dan memeluknya erat seperti film aksi. Keduanya jatuh ke matras dan saling menatap bingung sejenak, lalu segera berbalik dengan canggung. Kami berbicara tentang Yoon-ji mengundang musuh ke rumah untuk makan malam. Seo Ok-won juga ingin bergabung tetapi ditolak mentah-mentah oleh Yoon-ji. Dia dengan marah pergi ke pohon lilac. Membayangkan pohon itu mekar dan mereka berdua berdiri berpegangan tangan, dia segera menyirami akarnya agar pohon itu cepat tumbuh. Musuh datang ke rumah Yoon-ji, dia menunjukkan keahlian memasaknya dengan sup tahu yang lezat, membuat kakek Yoon-ji tersenyum lebar, keduanya mengobrol akrab lalu menjadi saudara. Menjelang malam, Yoon-ji mengantar musuh ke halte bus untuk mengejar bus terakhir. Sambil menunggu bus, Yoon-ji bertanya apakah musuh merasa lelah karena harus bekerja jauh setiap hari. Musuh menjawab bahwa meskipun sulit, dia tetap bersedia karena sangat menyukai pekerjaan ini. Jawaban musuh membuat Yoon-ji teringat masa gelap dalam hidupnya. Sebelum baru lulus kuliah, dia harus menanggung serangkaian ketidakadilan. Rambut putih, penglihatan menurun hanya karena berani membela rekan kerja wanita yang dilecehkan oleh pimpinan perusahaan, namun rekan kerja itu mengkhianatinya untuk mendapatkan promosi, menyangkal segalanya, menyebabkan Yoon-ji dipecat bahkan digugat. Pada saat yang sama, orang tua Yoon-ji meninggal dalam kecelakaan. Berita mengabarkan bahwa ayahnya telah menggelapkan uang dari dana kakek. Dalam keputusasaan, Yoon-ji pergi ke atap rumah sakit berniat mengakhiri hidupnya. Secara kebetulan musuh, seorang mantan atlet yang baru saja terpaksa pensiun karena cedera, juga berada di sana. Keduanya bertemu di saat hidup dan mati. Setelah berbicara, suasana hati keduanya berangsur-angsur mereda. Tapi pada akhirnya keduanya tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka malam itu. Karena saat itu mereka berdua ingin melompat, tapi akhirnya seseorang menghentikan mereka. Kembali ke masa kini, musuh ketinggalan bus terakhir sehingga harus menginap di rumah Yoon-ji. Keesokan paginya ketika mobil Seo Ok-won tiba, dia tidak sengaja melihat musuh turun dari lantai atas. Pria itu bahkan dengan sopan mengucapkan selamat pagi padanya. Seo Ok-won segera menahan rasa cemburunya dan memikirkan 101 cerita di benaknya. Namun pada saat yang sama dia juga menemukan konspirasi ayahnya. Ayahnya ingin memanfaatkan upacara pelantikan untuk mempermalukan kakek Yoon-ji di depan umum. Seo Ok-won memutuskan untuk mencegah rencana ini. Dia dengan cepat mengubah lokasi acara dari stadion dalam ruangan ke stadion luar ruangan yang berdebu. Pada saat yang sama dia mengatur perjalanan bagi penduduk setempat untuk melihat bunga, menikmati makanan, dan menerima uang saku agar mereka tidak menghadiri upacara pelantikan. Pada upacara tersebut, ayah Seo Ok-won berusaha mengundang wartawan untuk mengambil gambar, berniat mempublikasikan identitasnya sebagai kepala dewan direksi sekolah. Namun, Seo Ok-won sudah menyiapkan rencana. Jika ayahnya melakukan itu, dia akan mengungkapkan seluruh konspirasi. Ketika upacara resmi berlangsung, kepala sekolah naik untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Hembusan angin tiba-tiba bertiup menyebabkan pakaian kepala sekolah terbang dan melilit tubuhnya. Membuat guru dan siswa tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Di bawah adalah penampilan orkestra sekolah dengan lagu-lagu yang energik. Alih-alih lagu sekolah tradisional yang kering, ayah Seo Ok-won merasa sangat malu, sementara kakek Yoon-ji dengan senang hati bergoyang mengikuti irama musik. Ketika tiba giliran Seo Ok-won naik ke panggung untuk berpidato, dia sengaja memperpanjang waktu, membuat guru dan siswa di bawah panggung merasa bosan. Bahkan ayah Seo Ok-won pun merasa mengantuk. Ketika melihat waktunya tiba, Seo Ok-won mengakhiri pidatonya dan mengumumkan ayahnya akan naik panggung selanjutnya. Para siswa ribut menolak, sementara ayah Seo Ok-won tidak berdaya, hanya bisa melambaikan tangan untuk mengakhiri upacara. Setelah upacara para guru berkumpul untuk makan malam, Yoon-ji dan Mu mengingatkan bahwa mereka sudah lama saling mengenal. Seo Ok-won mengangkat gelas, mencoba mengalihkan topik dan bersulang bersama semua orang.
Setelah beberapa gelas wine dia mulai merasa pusing dan Mu Su mengantarnya pulang. Ayah Seo Okwon masih marah pada putranya. Dia memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Mendengar dia diusir dari rumah, Seo Okwon sadar dari mabuknya. Dia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama Yoonji dan Mu Su. Ini sepertinya kesempatan terbaik Seo Okwon. Rumah Yoonji memiliki ruangan khusus untuk guru dan karena dia adalah kepala sekolah, Seo Okwon juga memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Keesokan harinya, Seo Okwon membawa 2 kardus barang bawaan ke rumah Yoonji dan mulai berebut ruang dengan Mu Su. Keduanya tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya Mu Su dengan cepat berhasil mendapatkan kamar. Seo Okwon dengan marah pergi ke kamar yang penuh debu. Dia kebetulan mendengar Yoonji dan Mu Su bercanda di halaman. Dia tidak tahan cemburu dan menutup jendela. Ketika semua orang bermain game tebak-tebakan untuk memutuskan siapa yang akan pergi ke supermarket, Seo Okwon menyela dan mendapatkan kesempatan untuk pergi bersama Yoonji. Dalam perjalanan mereka terus berdebat. Yoonji bahkan mengungkapkan bahwa Seo Okwon pernah dipukuli sampai menangis saat kecil. Meskipun Seo Okwon marah, tetapi ketika melihat Yoonji canggung, dia berinisiatif mendekat, kembali ke rumah dan melihat Mu Su telah menyiapkan hidangan mewah. Di antaranya ada sup tahu kedelai yang sangat lezat membuat Seo Okwon terpukau. Namun dia hanya mengatakan itu lumayan, tetapi setelah makan, Seo Okwon tidak menyisakan sedikit pun. Setelah makan Seo Okwon dan Yoonji bersama mencuci piring. Saat ini kakek Yoonji sengaja bertanya kepada Mu Su apakah dia keberatan berkencan dengan wanita yang lebih tua. Sedangkan Seo Okwon bersikeras dia mengikuti resep, khususnya di TikTok, hanya menambahkan 1 sendok gula saja. Tapi semua orang melihat di dapur ada sendok besar berisi gula, dan begitulah, semua orang memesan makanan cepat saji untuk dinikmati. Mu Su menawarkan diri untuk membersihkan mulut Yoonji. Membuat Yoonji melirik Seo Okwon dengan kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Seo Okwon mulai mencari tahu tentang proyek pengembangan lapangan golf di gunung dekat sekolah. Dia meminta pendapat wali kota Kyunghun, karena dia memiliki hubungan baik dengan kakek Yoonji tentang melindungi tanaman langka di sana. Seo Okwon tidak ingin melihat lingkungan ekologis gunung itu rusak. Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke gunung. Namun saat membuka tablet, dia menemukan dirinya salah mengambil tablet Yoonji. Seketika keduanya mulai berdebat tentang tablet itu tepat di koridor. Tanpa sengaja Ji Hye melihat pemandangan ini, dia merasa sangat kecewa. Yoonji kembali ke kantor dan teringat saat dia diam-diam melihat Seo Okwon tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut tersenyum, sepertinya dia perlahan-lahan melunak. Pada saat yang sama Kyunghun telah memberitahu kakek Yoonji tentang Seo Okwon yang sedang mempersiapkan proyek pengembangan lapangan golf di gunung. Kakek Yoonji berencana menghubungi penduduk desa untuk mengadakan protes demi menghentikan proyek pengembangan ini. Dia juga mengirimkan buku tentang gunung itu kepada Seo Okwon, mengatakan bahwa di sana ada bunga langka yang hampir punah. Dia berharap Seo Okwon akan mempelajari daerah ini dengan cermat. Setelah itu dia pergi menemui penduduk desa untuk menggalang dukungan, tetapi hanya beberapa orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Sebagian besar penduduk desa mendukung pembangunan karena mereka percaya bahwa proyek tersebut akan meningkatkan harga properti. Kakek Yoonji merasa kecewa karena hanya sedikit orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Sementara ayah Seo Okwon mengundang penduduk desa untuk makan barbeque, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Ketika pulang ke rumah kakek Yoonji melihat semua penduduk desa datang ke rumah Seo Okwon untuk makan dan minum. Dia marah dan masuk restoran memarahi mereka karena hanya mengejar keuntungan. Ayah Seo Okwon mencemooh kakek Yoonji sebagai harimau kertas yang telah dikalahkannya sejak lama. Ketika kakeknya hendak marah dan memukul orang itu, Yoonji buru-buru menariknya pergi. Ayah Seo Okwon terus mencemooh Yoonji, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang guru biasa. Akhirnya kakek Yoonji dan ayah Seo Okwon bertengkar dan hampir saja berkelahi. Setelah pertengkaran itu, Yoonji mengantar kakeknya pulang, lalu berjalan-jalan di tepi danau bersama Seo Okwon. Yoonji menanyai Seo Okwon, bertanya apakah dia yang memberitahu ayahnya tentang rencana kakeknya untuk mengumpulkan penduduk desa di lokasi tertentu, agar ayah Seo Okwon bisa memilih waktu yang tepat untuk mengundang penduduk desa untuk makan dan minum. Seo Okwon menyangkal hal ini. Dia menegaskan tidak mengungkapkan informasi apapun. Dia juga menegaskan bahwa dia adalah seorang pengusaha. Dan pembangunan lapangan golf adalah proyek yang menguntungkan, dia akan melakukan ini.
Keduanya mulai berdebat tentang pandangan yang berbeda. Namun kemudian Seo Okwon beralih membicarakan hubungan masa lalu mereka. Keduanya saling mencintai selama 3 bulan tetapi kemudian putus tiba-tiba setiap kali hal ini disebutkan. Seo Okwon menatap tajam ke arah Yoonji yang membuatnya merasa tidak nyaman dalam perjalanan pulang. Keduanya terus berdebat dan tidak ada yang mau berbicara dengan siapapun. Seo Okwon kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur, tetapi di tengah malam dia kedinginan dan terbangun. Ternyata pemanas di kamar tidak berfungsi, dia harus meringkuk erat untuk tetap hangat. Keesokan paginya Yoonji masih marah, tidak mau sarapan bersama Seo Okwon. Dia bersikeras hanya akan duduk di meja setelah orang menyebalkan itu selesai makan. Seo Okwon tidak mau kalah, dia perlahan sarapan di depannya. Yoonji yang marah kemudian menceritakan pertengkarannya dengan Seo Okwon kepada Ji-hye. Ji-hye senang mendengar cerita ini dan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Meskipun Ji-hye menggoda Yoonji, dia percaya bahwa Seo Okwon bukanlah orang yang akan menipu. Ji-hye berpendapat bahwa manusia bisa berubah. Tidak ada yang tahu seperti apa Seo Okwon sekarang untuk bisa lebih dekat dengannya. Dia menawarkan diri untuk mengundang Yoonji minum bir di rumahnya. Ketika masuk rumah, Ji-hye dengan cepat mencari kesempatan untuk menyelinap ke kamar Seo Okwon, duduk di tempat tidur. Tetapi ketika mendengar suara dari luar dia buru-buru pergi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa gelas bir, Ji-hye mulai membantu Yoonji dan Musu untuk berpasangan. Bertanya bagaimana perasaan Musu terhadap Yoonji, Musu merasa sedikit tegang. Dia secara tidak sengaja mengambil gelas yang salah dan minum anggur, wajahnya memerah dan dia langsung tidur. Ji-hye menyadari hal ini dan yakin bahwa Musu menyukai Yoonji. Ketika Seo Okwon pulang dan mendengar suara Ji-hye, dia berdeham pelan. Ji-hye yang mabuk sedikit pusing dan Yoonji menariknya ke kamar tidur. Sementara Seo Okwon membantu Musu kembali ke kamarnya. Ji-hye terlelap di ranjang Yoonji. Di tengah malam dia terbangun dan bertanya kepada Yoonji di mana tasnya, karena dia tidak bisa pulang terlambat. Yoonji yang awalnya linglung, kemudian dengan cepat sadar dan mengantar Ji-hye mencari tasnya. Pada saat yang sama, Seo Okwon turun ke ruang tamu mencari minuman. Dia memperhatikan ada tali yang menggantung dari langit-langit. Dia menariknya dengan kuat dan memperlihatkan pintu masuk ke loteng. Seo Okwon memanjat dan tanpa sengaja menemukan sebuah kotak berisi foto-foto dirinya dan Yoonji. Di dalamnya adalah kenangan mereka berdua saat masa sekolah. Ketika melihat pemandangan ini, Ji-hye dan Yoonji terkejut dan ketakutan. Seo Okwon membawa kotak itu turun dari loteng. Yoonji menyadari kotak itu familiar, jadi dia segera berlari untuk merebutnya. Tetapi sayangnya dia jatuh dan menarik celana Seo Okwon ke bawah. Untungnya, MU sudah datang tepat waktu untuk menutupi Seo Okwon dengan sehelai kain. Seo Okwon merasa sangat malu, tangan memegang kain menutupi tubuh bergerak seperti kepiting masuk ke kamar. Sementara itu, Yoonji ingin mencari celana untuk dikenakan. Keesokan harinya Seo Okwon menunjukkan foto-foto yang telah disimpan di depan Yoonji. Dia bertanya mengapa Yoonji menyimpan foto-foto mereka berdua. Yoonji menjelaskan bahwa dia hanya lupa membuangnya dan tidak bermaksud apa-apa. Lalu dia meremas foto itu menjadi bola dan membuangnya. Meskipun demikian, ketika kembali ke rumah, Yoonji mengambil kotak yang tertinggal di ruang tamu, melihat foto-foto masa lalu mereka berdua. Dia mengeluarkan ponsel lamanya untuk diisi daya. Sepertinya Yoonji ingin mengenang kembali kenangan lama. Yoonji mendengar suara Seo Okwon pulang, melihatnya berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang sedang patah hati. Yoonji membawakannya selimut, melihat Seo Okwon minum obat lalu berbaring di tempat tidur sambil terbatuk-batuk. Dia membantunya melepaskan dasinya untuk mengukur suhu tubuh, lalu menggunakan handuk basah untuk menyeka dahinya agar demamnya turun. Dalam tidurnya, Seo Okwon seperti kembali ke masa lalu, ketika dia berdiri menunggu Yoonji di depan rumahnya sepanjang malam. Namun dalam mimpi, pemandangannya berbeda. Yoonji berlari ke pohon lilac yang mekar di pinggir jalan. Seo Okwon mengulurkan tangan hendak membelai Yoonji, tetapi dia berbalik. Seo Okwon dalam kenyataan juga mengulurkan tangan, meraih Yoonji dan menariknya mendekat. Seo Okwon duduk, menarik Yoonji untuk duduk di kursi di depannya dan dalam keadaan mengantuk, dia menciumnya. Pagi harinya, Yoonji tidak berani menatap mata Seo Okwon. Dia mencoba menghindarinya. Seo Okwon mengejeknya apakah dia takut padanya. Tapi Yoonji buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak menghindar. Namun ketika dia melihat bibir Seo Okwon, dia tanpa sadar teringat ciuman semalam dan buru-buru menunduk. Sepanjang pagi Yoonji berusaha menghindari Seo Okwon, tetapi pria itu terus menggodanya. Keduanya bertengkar sepanjang hari. MU Su di tengah gemetar tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah semalam merawat Seo Okwon, Yoonji juga pilek berat. Dia membuka ponselnya, melihat kembali foto-foto mereka berdua saat masih saling mencintai. Mengingat kenangan manis, Yoonji menghela napas tidak tahu harus berbuat apa dengan kehidupannya saat ini. Ketika kalah dalam taruhan dan harus melanjutkan hubungan dengan Seo Okwon. Sedangkan Seo Okwon teringat tatapan mata Yoonji tadi malam, tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba dia teringat gambar memegang tangan Yoonji tadi malam, ketika dia menariknya mendekat, tetapi belum sempat berpikir jernih. Ayahnya tiba-tiba mengirim pesan, meminta Seo Okwon untuk membuat Yoonji meminta maaf. Jika tidak, dia akan menghancurkan rumah mereka. Seo Okwon merasa sangat tidak berdaya. Sementara ibunya menelepon meminta dia untuk ingat pulang merayakan ulang tahunnya, di sisi lain setelah menyelesaikan masalah dengan orang tuanya. Ji-hye datang ke kantor secara tidak sengaja melihat Seo Okwon melamun melihat keluar jendela. Dia teringat masa sekolah. Ketika Seo Okwon merawatnya menggunakan jaketnya sebagai bantal untuknya, Ji-hye terharu tidak bisa menghentikan perasaannya, menatap Seo Okwon dengan mata penuh kasih sayang. Dia menyesal pernah mengungkapkan perasaannya padanya, yang membuatnya menghindarinya beberapa hari terakhir sehingga keduanya merasa tidak nyaman. Ji-hye menyarankan agar mereka kembali berteman agar lebih mudah dan alami. Seo Okwon setuju, tepat saat dia harus kembali ke Seoul untuk merayakan ulang tahun ibunya. Ji-hye ingin menemaninya ke Seoul untuk menghadiri pelatihan. Seo Okwon langsung setuju. Saat ini Yoonji dan MU sedang dalam perjalanan pulang tetapi ketinggalan bus. Seo Okwon melihat itu tidak mendengarkan larangan Ji-hye. Dia mundur untuk menjemput mereka. Di dalam mobil Ji-hye merasa tidak nyaman melihat dirinya bepergian dengan Seo Okwon yang di sisi Yoonji. Dia ingin perjalanan ini menjadi perjalanan pribadi hanya dengan Seo Okwon. Tapi sekarang menjadi kelompok 4 orang, Seo Okwon terus melihat ke belakang. Melihat Yoonji sedang minum obat flu. Dia mengatur kecepatan dan menurunkan suhu di dalam mobil untuknya. Ji-hye bercanda bahwa Seo Okwon tidak memperhatikan pekerjaan tetapi hanya peduli dengan semua hal di lapangan. Sesampainya di tujuan, Seo Okwon memberitahu Yoonji bahwa dia harus menunggunya kembali setelah ulang tahun ibunya. Dia akan mengantarnya pulang setelah Seo Okwon pergi. Ji-hye menjelaskan kepada Yoonji bahwa dia baru saja bertemu Seo Okwon dan dialah yang secara proaktif menawarkan untuk mengantarnya pulang. Seo Okwon kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahun ibunya. Ayah Seo Okwon memberitahu bahwa kakek Yoonji telah datang meminta maaf karena telah memukulnya. Namun dia meminta ayah Seo Okwon untuk tidak menyentuh cucunya. Waktu berlalu, Yoonji dan yang lainnya menyelesaikan pekerjaan. Yoonji terus melihat ponselnya berharap menerima telepon dari Seo Okwon. Ketiga orang itu mencari restoran untuk makan malam. Ji-hye mengisyaratkan bahwa Yoonji adalah orang yang cerdas tetapi terkadang cukup konyol dan sulit dimengerti. Yoonji tidak setuju. Dia berpendapat bahwa dia lebih memahami Ji-hye daripada memahami dirinya sendiri. Saat makan, Yoonji pergi ke toilet. Saat itu ponsel Seo Okwon berdering. Ji-hye memegang ponsel Yoonji lalu tidak sengaja mematikan panggilan. Seo Okwon yang sedang mengemudi menyadari bahwa dia tidak dapat terhubung dengan Yoonji melalui telepon. Gambaran familiar ini membuatnya teringat suatu malam dia tidak bisa menghubungi Yoonji. Meskipun sudah mencoba berkali-kali tetapi di ujung sana tidak mengangkat telepon. Saat itu Ji-hye takut Seo Okwon akan menelepon lagi, jadi dia mematikan ponsel dan menyembunyikannya di dalam tasnya karena merasa sangat bersalah. Dia berbohong bahwa dia punya teman di Seoul jadi malam ini dia akan mengunjungi mereka. Tidak akan pulang bersama Yoonji dan yang lainnya lagi. Ji-hye pergi memikirkan cara menangani ponsel Yoonji. Di sisi lain, Seo Okwon tidak bisa menelepon Yoonji. Dia berniat menelepon MU tetapi merasa tidak enak badan. Dia minum obat dan memutuskan untuk tidak menelepon lagi. Setelah Ji-hye pergi, Yoonji dan MU tetap bersama. MU menyarankan agar mereka berdua bisa berjalan-jalan di sekitar Seoul sebelum pulang. Mereka makan camilan dan mendengarkan musik di jalan. Mengingat pertama kali mereka bertemu, Yoonji senang melihat MU dari orang yang membosankan menjadi pria yang hangat dan ceria. MU mengambil kesempatan ini, dia mengungkapkan perasaannya kepada Yoonji, mengaku bahwa setelah pertemuan di rumah sakit, dia tidak berhenti memikirkannya, meskipun sudah ada hubungan lain tetapi dia selalu menempatkan Yoonji di hatinya. Yoonji mendengarkan, dia menyadari bahwa sama seperti MU, dia juga tidak bisa melupakan Seo Okwon. Namun dia hanya menganggap MU sebagai teman baik. Setelah itu di antara keduanya mulai ada sedikit kecanggungan dan MU mencari alasan untuk pergi. Sebelum pergi dia melihat Yoonji batuk jadi dia memakaikan jaketnya, menyuruhnya pulang lebih awal. Ketika pulang Yoonji menyadari ponselnya hilang. Dia tidak menemukannya jadi dia memutuskan naik bus pulang. Kebetulan,
busnya dan mobil Seo Okwon hampir bertabrakan. Yoonji terus berlari di halaman sekolah dengan kata-kata MU bergema di kepalanya, hanya sampai bertemu Seo Okwon lagi. Dia baru menyadari bahwa dia selalu merindukannya seperti Seo Okwon merindukannya. Yoonji baru berlari sebentar sudah jatuh. Seo Okwon kebetulan ada di halaman, buru-buru berlari untuk membantunya berdiri dan melanjutkan perjalanan bersamanya. Yoonji tidak mengerti mengapa. Setelah 18 tahun Seo Okwon muncul kembali dan memutuskan untuk tinggal bersamanya, bersama dengan taruhan tentang bunga lilac. Seo Okwon teringat malam itu ketika dia menunggu sepanjang malam di depan pintu rumah Yoonji. Itu adalah luka seumur hidup yang tidak bisa dia lupakan. Seo Okwon berpikir bahwa hanya jika mereka berdua saling mencintai, dia bisa meninggalkan Yoonji. Keduanya terus berjalan bersama. Yoonji yakin bahwa bunga lilac tidak akan mekar, kecuali dia menyihir pohon itu. Sedang berbicara mereka mendekati pohon lilac dan tiba-tiba kelopak bunga ungu mulai berjatuhan di tiup angin. Dahan-dahan pohon yang tadinya terlihat gundul tiba-tiba penuh dengan bunga-bunga indah. Yoonji sangat terkejut sampai menutup mulutnya menatap Seo Okwon. Gambaran mencium Yoonji muncul di benak Seo Okwon. Dia mengambil kesempatan untuk buru-buru menggenggam tangan Yoonji lalu secara proaktif menciumnya. Keesokan paginya para siswa di sekitar pohon lilac berkumpul mengambil foto dengan gila-gilaan karena taruhan antara Seo Okwon dan Yoonji dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Rekan-rekan Yoonji juga memperhatikannya, dia harus menjelaskan bahwa itu hanya lelucon, jangan sampai ada yang salah paham. Tepat saat dia selesai berbicara, Seo Okwon muncul dengan penampilan rapi, mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi Yoonji. Dia ingin mengajaknya berkencan malam ini. Yoonji buru-buru menariknya pergi, tidak ingin melanjutkan masalah ini. Dia bertekad untuk menolak, bahkan meminta Seo Okwon menamparnya untuk membatalkan taruhan. Seo Okwon mulai mencoba meyakinkan Yoonji, tetapi ketika mendengar Yoonji mengatakan bahwa mereka berdua tidak lagi berusia 18 tahun, dia merasa terluka. Namun dia tetap tidak menyerah, terus mengejar sampai akhir. Dia memanggilnya sayang. Sesampai di rumah ketika melihat semua orang sedang makan barbeque, Seo Okwon teringat nasihat asistennya untuk berpura-pura lemah. Jadi dia langsung mengatakan sakit perut dan tidak nafsu makan. Yoonji marah karena Seo Okwon berpura-pura lemah, tetapi tetap memasakkan bubur untuknya. Ketika Yoonji masuk kamar, dia melihat Seo Okwon diam-diam makan mie instan. Hal itu membuat Yoonji marah ingin pergi. Seo Okwon dengan cepat menahannya. Saat bertengkar, semangkuk bubur tumpah ke Seo Okwon. Yoonji kemudian membantu Seo Okwon membersihkan luka bakar di kakinya. Seo Okwon memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan Yoonji agar melanjutkan taruhan. Karena bunga lilac hanya mekar selama 2 minggu, dia mengatakan bahwa jika mereka tidak saling mencintai sampai bunga layu, dia akan terus mengikutinya. Yoonji dengan enggan setuju, berjanji akan berkencan dengan Seo Okwon besok malam. Keesokan paginya, Seo Okwon dengan dingin melewati Yoonji tanpa memandangnya. Karena Yoonji telah menyarankan agar mereka menjaga hubungan ini tetap rahasia, jadi dia hanya bisa diam-diam menanyakan tentang waktu dan tempat kencan mereka. Yoonji dengan terus terang melempar sebuah dokumen ke meja untuk Seo Okwon, mengatakan akan bertemu di halte bus setelah jam kerja. Sesampai di rumah, Yoonji memilih pakaian untuk kencan. Membuka ponsel lama dari masa SMA, melihat foto-foto dia dan Seo Okwon di kencan-kencan sebelumnya, gadis itu tidak bisa menahan senyum saat mengenang kenangan lama. Setelah itu, Yoonji mentransfer dokumen dari ponsel ke komputer lalu pergi mencari Seo Okwon. Seo Okwon mengikuti nasihat asistennya, dia memutuskan untuk mengubah penampilannya. Dia meninggalkan setelan jas rapi dan mengenakan pakaian maskulin yang modis. Dia menunggu Yoonji datang. Tapi tak disangka dia datang dengan pakaian olahraga membuat Seo Okwon kehilangan semangat. Keduanya naik mobil, tapi Seo Okwon tidak punya rencana jelas untuk kencan hari ini. Jadi dia memutuskan untuk membawa Yoonji ke restoran mewah untuk makan malam. Yoonji menunjukkan ketidakpuasan tetapi tersenyum menikmati waktu bersama Seo Okwon. Sesampainya di restoran, mereka menemukan harus memesan tempat terlebih dahulu. Yoonji mengejek Seo Okwon masih polos. Mungkin kencan terakhirnya adalah 18 tahun yang lalu. Seo Okwon tidak mau kalah. Dia menyadari Yoonji gemetar karena cemas, dan juga menyadari bahwa dia sepertinya sudah lama tidak berkencan. Seo Okwon tidak mau kalah lalu memeluk Yoonji. Saat itu rekan-rekan Seo Okwon secara kebetulan melihat. Habislah, seluruh lingkungan jadi tahu, mereka mulai bergosip tentang hubungan mereka berdua. Seo Okwon khawatir jika keduanya mengakui hubungan itu, Yoonji akan merasa malu di depan rekan kerja, jadi dia berbicara duluan. Dia menjelaskan bahwa karena Yoonji tidak mengakui taruhan itu, dia terpaksa memeluknya berharap dia akan mengakui kekalahan.
Setelah itu, Seo Okwon dimarahi oleh sahabatnya sebagai bajingan. Pesta berakhir, keduanya pergi ke tepi sungai minum sedikit anggur. Yoonji teringat ketika masih SMA, Seo Okwon juga pernah membantunya menanggung kesalahan. Tidak peduli dengan desas-desus dari luar, hanya peduli padanya. Mereka terus minum dan berbicara tentang apa yang telah terjadi selama waktu mereka tidak bersama. Setelah minum cukup banyak, Yoonji bersandar di bahu Seo Okwon dan terus tidur. Seperti saat SMA, Seo Okwon menggendong Yoonji di punggungnya membawanya ke mobil untuk pulang. Beberapa saat kemudian, Yoonji sadar, menyadari Seo Okwon sedang tidur di kursi, berkat sedikit alkohol. Dia mengulurkan tangan membelai wajahnya. Ketika Seo Okwon bangun, dia berpura-pura ada nyamuk lalu menepuk keras wajahnya, lalu berbalik melihat keluar jendela berpikir, tamat sudah, aku jatuh cinta. Keesokan harinya, Seo Okwon mencoba menghubungi Yoonji tetapi tidak berhasil. Dia menunggunya pulang secara kebetulan melihat kakek sedang memperbaiki lampu di ketinggian. Seo Okwon langsung berlari dan memeluknya. Pemandangan ini dilihat oleh ayah Seo Okwon, dan terjadilah pertengkaran sengit antara kedua keluarga. Sang ayah tidak menyangka anaknya akan tinggal bersama putri musuhnya. Segalanya harus dimulai beberapa jam sebelumnya. Tuan Presiden datang menemui ayah Seo Okwon karena dia ingin membangun lapangan golf dan membutuhkan dukungan pejabat setempat. Ketika Tuan Presiden tahu Seo Okwon belum menikah dan putrinya juga lajang, dia menarik Ji-hye untuk bertemu ayah Seo Okwon. Ji-hye tidak mau tetapi dia tetap datang. Dia sengaja bertanya kepada ayah Seo Okwon tentang keberadaan putranya. Ayah Seo Okwon tidak tahu tentang masalah ini. Tapi setelah diingatkan oleh Ji-hye, dia bertanya kepada sekretaris Seo Okwon dan menemukan jawabannya. Ayah Seo Okwon marah ketika mengetahui Seo Okwon sedang mengejar Yoonji. Dia langsung datang dan menampar Seo Okwon, lalu memarahinya dengan lagu tentang wanita. Setelah selesai memarahi dia pergi dengan marah, Seo Okwon mengejar mobilnya. Ayahnya memperingatkan bahwa jika Seo Okwon terus tinggal di sana, dia tidak akan berhenti mempersulit Yoonji dan keluarganya. Kembali ke sekolah, Seo Okwon kebetulan melihat Ji-hye masih di kantor guru hingga larut malam. Dia mengambil ponsel Yoonji dari tasnya dan pergi ke meja kerjanya. Ji-hye terkejut melihat Seo Okwon sehingga menjatuhkan ponselnya ke lantai. Seo Okwon memahami situasi dan mengetahui segalanya. Ji-hye memohon padanya untuk berpura-pura tidak tahu, tidak mengatakan apa-apa dan mengembalikan ponsel itu padanya. Seo Okwon memperingatkan bahwa Yoonji adalah temannya. Ji-hye seharusnya tidak menyakiti teman. Namun Ji-hye dengan kuat membantah bahwa orang yang menyakiti Yoonji adalah dia. Karena meskipun tahu kedua keluarga tidak cocok, dia memilih mencintai Yoonji. Pada akhirnya orang yang paling terluka adalah dia. Seo Okwon bingung dengan kata-kata Ji-hye. Dia kembali ke rumah berdiri di luar kamar Yoonji, sementara Yoonji dengan suasana hati yang berat berbaring di tempat tidur menghela napas. Pagi berikutnya Yoonji datang ke bawah pohon lilac. Ji-hye juga tanpa sadar datang. Dia menasihati Yoonji lagi, jika dia tidak ingin diganggu oleh Seo Okwon, dia bisa langsung menolak, jangan ragu lagi. Yoonji menatap mata Ji-hye, air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar tidak bisa mendorong Seo Okwon menjauh karena dia sangat mencintainya. Ketika berusia 18 tahun, Seo Okwon hanya ingin berada di samping Yoonji. Segala hal lain dia tidak peduli. Yoonji menyukai Seo Okwon di masa-masa polos itu. Kali ini ketika Seo Okwon muncul lagi, perasaan lama sepertinya menyala kembali, baik itu masa lalu maupun masa depan. Dia tahu dia telah mencintainya dengan cara yang tidak bisa diubah. Sepanjang hari Yoonji terus bersedih. Myusu mendekat menanyakan kabar dan menghibur. Sebagai seorang yang mencintai dalam diam, Myusu hanya memiliki satu keinginan, yaitu Yoonji tidak terluka dan selalu bahagia. Yoonji kembali ke kamarnya. Dia menyeka air mata lalu tanpa sengaja menyentuh mouse, menyalakan layar komputer. Dia menemukan bahwa dokumen di ponsel lama telah dipindahkan ke komputer. Yoonji melihat pesan spam yang penuh dengan pesan dari Seo Okwon. Setelah membaca pesan, Yoonji buru-buru berlari ke sekolah. Dia pergi ke kantor Seo Okwon tetapi tidak menemukannya. Yoonji terus mencari di kantor, akhirnya menemukan ponsel yang jatuh di lantai. Pada saat yang sama, Seo Okwon kembali ke rumahnya menjelaskan kepada kakek Yoonji bahwa taruhan antara dia dan Yoonji adalah tentang saling mencintai. Kakek sangat marah karena kedua anak muda itu tidak menganggapnya serius. Dia memerintahkan Seo Okwon untuk pergi sesegera mungkin. Ketika bersiap untuk pergi, Seo Okwon tidak sengaja mengambil sebuah surat di bawah sofa. Itu adalah surat yang Yoonji tulis saat menyimpan barang-barang.
Dalam surat itu Yunji menulis bahwa dia membenci Seo Okwon karena pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yunji juga menulis bahwa jika suatu hari Seo Okwon kembali membawa kebahagiaan, dia akan tetap bersedia menerima Seo Okwon yang terguncang hebat. Dia memutuskan untuk kembali ke sekolah. Dia menemukan Yunji di bawah pohon lilac mengatakan bahwa taruhan ini akan berakhir, mereka tidak akan melanjutkannya lagi. Mendengar itu Yunji tidak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya, Seo Okwon bersiap meninggalkan rumah. Tapi Yunji tidak keluar mengantarnya. Kakek dan Myu-soo mengira ada perselisihan antara Yunji dan Seo Okwon, jadi malam itu Yunji tidak makan malam bersama semua orang melainkan pergi jogging di halaman. Tidak ada yang tahu bahwa Yunji telah berkencan dengan Seo Okwon. Berpegangan tangan mereka pergi berbelanja barang-barang untuk rumah baru Seo Okwon. Setelah selesai, Seo Okwon enggan berpisah dari Yunji, menggenggam tangannya dan tidak ingin bersedih. Kembali ke sekolah, Seo Okwon secara proaktif mengundang Yunji makan siang. Dia telah menyiapkan satu set sushi premium untuk dibagikan bersamanya. Saat itu Myu-soo mengajak Yunji pergi menonton film. Setelah ragu sejenak, Yunji memutuskan untuk pergi makan bersama Myu-soo. Setelah Seo Okwon melihat Yunji pergi bersama Myu-soo, dia marah karena berpikir bahwa dia sudah punya orang lain. Setelah makan, Yunji memutuskan untuk memberitahu Myu-soo tentang hubungannya dengan Seo Okwon. Namun sebelum sempat membuka mulut, dia disela oleh salah satu guru lama mereka. Guru itu salah paham mengira Yunji sedang menyatakan cinta kepada Myu-soo. Meskipun keduanya menjelaskan bagaimanapun guru itu tidak mendengarkan. Dia mengira mereka ingin memiliki hubungan rahasia di sekolah. Tapi di dalam hatinya dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Akhirnya rumor tentang Yunji dan Myu-soo mulai menyebar ke seluruh sekolah. Ketika Seo Okwon tidak bisa menghubungi Yunji, dia kembali ke rumah. Dia melihatnya tidur di sofa. Rasa marah dalam dirinya langsung menghilang. Sebaliknya, ada kebahagiaan ketika dia berbaring di bahunya. Yunji terbangun. Dan ketika Seo Okwon hendak menciumnya, Yunji dengan malu-malu menghindar. Perasaan aneh karena orang yang diciumnya adalah teman masa kecilnya membuatnya merasa sangat aneh. Keduanya terus tertawa sepanjang malam. Keesokan paginya di tempat kerja, Seo Okwon tiba-tiba mendengar Yunji berbicara tentang cinta dengan musuh. Seo Okwon sangat marah dan benci karena Yunji berselingkuh, dan semakin malu karena hari ini Yunji dan musuh secara tidak sengaja mengenakan pakaian yang sama. Yunji membantu musuh menarik resleting jaketnya, membuat siswa di sekitar mereka ribut bercanda. Lihat, mereka memakai pakaian pasangan, sementara Seo Okwon berdiri di samping dengan tatapan tajam, menatap Yunji, membuat Yunji takut dan membuka matanya lebar-lebar. Yunji buru-buru menjelaskan kepada Seo Okwon bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Namun, Seo Okwon masih tidak bisa mengerti mengapa pacarnya harus membantu musuh menarik resleting jaketnya. Dia bahkan meminta Yunji untuk tidak memakai pakaian itu lagi. Yunji terus meminta maaf, tetapi ketika dia melihat Seo Okwon terus berbicara, dia dengan marah membentak, menunjukkan sifat singa betinanya yang membuat Seo Okwon tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Malam itu, Seo Okwon pulang ke rumah Yunji untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Ayahnya menahannya untuk makan malam. Yunji dan musuh duduk bersama membahas lokakarya besok, sementara Seo Okwon duduk di samping dan tidak bisa ikut campur, ketika dia tahu para guru akan pergi minum bersama setelah lokakarya. Musuh berniat melakukan hal-hal yang membuka mata. Seo Okwon mendengar itu dan tidak bisa menelan makanannya karena merasa sangat tidak nyaman. Malam itu, Seo Okwon tidak bisa tidur dan langsung menelepon bawahannya. Keesokan harinya, para guru berdiri menunggu bus, tetapi alih-alih sesuai rencana, muncul mobil-mobil mewah. Seo Okwon keluar dari salah satu mobil dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia tidak hanya mengganti alat transportasi tetapi juga memindahkan lokasi lokakarya ke resort keluarganya. Dia mengundang para guru untuk menikmati liburan sepenuhnya. Setelah perkenalan selesai, sekretaris dengan cerdik menyerahkan brosur resort kepada Yunji. Sesuai rencana Seo Okwon, setelah guru-guru lain pergi, dia akan naik mobil yang sama dengan Yunji. Tetapi sutradara tidak mengizinkan, guru lama ikut campur, sengaja memasukkan Yunji dan musuh ke dalam mobil yang sama. Sementara dia sendiri duduk di samping Seo Okwon di kursi belakang, Seo Okwon tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika mereka tiba, seluruh kelompok pergi ke restoran, mata Seo Okwon langsung tertuju pada Yunji. Dia ingin duduk di samping pacarnya. Sayangnya, wakil kepala sekolah muncul dan menarik Yunji pergi ke tempat lain. Seo Okwon hanya bisa melihat musuh duduk di samping Yunji lagi. Setelah makan, wakil kepala sekolah meminta semua orang untuk menunjukkan bakat.
Musu dan Yunji adalah dua orang yang dipanggil namanya. Yunji dalam hati tidak ingin tetapi tidak bisa menolak dan harus bernyanyi. Ketika tiba giliran Yunji, dia mulai bingung. Saat ini Seo Okwon merebut mikrofon dan bersama Musu menyanyikan lagu terkenal dari sebuah drama televisi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yunji. Seo Okwon sangat akrab dengan lagu itu. Ketika tiba di bagian klimaks, matanya hanya tertuju pada Yunji, menggunakan lagu itu sebagai pernyataan cinta. Dia juga menggunakan tubuhnya untuk mencegah Musu mendekati Yunji. Sementara semua orang bersenang-senang, Ji-hye merasa tidak senang sehingga dia pergi sendiri ke pantai. Seo Okwon juga pergi ke sana untuk berjalan-jalan dan kebetulan bertemu Ji-hye. Dia membantu Ji-hye agar tidak terseret ombak laut, lalu keduanya duduk dan mengobrol. Ji-hye berencana untuk mengungkapkan bahwa dialah yang menyebabkan nomor telepon Yunji diblokir, membuat mereka salah paham dan terpaksa putus. Namun, Seo Okwon menghentikannya, mengatakan bahwa Ji-hye adalah teman Yunji dan kapanpun dia siap secara mental, dia harus menjelaskan semuanya kepada Yunji. Ji-hye melihat ke depan, dalam hatinya sangat bertentangan. Dia menghormati Yunji sekaligus membencinya. Kebencian ini berasal dari rasa cemburu. Dalam situasi yang bertentangan seperti itu, dia takut jika dia mengungkapkan segalanya kepada Yunji, dia akan terluka. Tapi kali ini Ji-hye memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Yunji ketika dia sudah siap. Baru-baru ini sepatu Ji-hye terbawa ombak laut, Seo Okwon memberikan sepatunya kepada gadis itu, melihat tindakan lembut Seo Okwon. Ji-hye tiba-tiba teringat masa lalu, ketika dia tertarik pada Seo Okwon yang berdiri di dekat jendela, berjemur di bawah sinar matahari. Saat itu Seo Okwon tersenyum melihat Yunji, di tempat yang sepi Yunji ingin menghubungi Seo Okwon untuk bertemu. Tetapi malah kepergok oleh wakil kepala sekolah, menyeretnya kembali untuk melanjutkan minum dan karaoke. Untungnya Musu muncul tepat waktu. Dia menggandeng tangan Yunji dan meminta wakil kepala sekolah untuk memberi mereka sedikit privasi. Wakil kepala sekolah setuju dan Musu membawa Yunji ke tempat yang sepi. Setelah membantu Yunji keluar dari situasi canggung, Musu pergi. Yunji kembali ke kamarnya dan mendengar suara kerikil dilemparkan ke jendela. Keduanya berkencan sambil bergandengan tangan. Namun saat mereka lewat, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang rekan, membuat keduanya panik dan harus bersembunyi di tempat yang tinggi untuk menghindari terdeteksi. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke kamar Seo Okwon untuk melanjutkan kencan. Saat ini Ji-hye sedang membawa sepatu untuk dikembalikan kepada Seo Okwon. Dia kebetulan melihat keduanya masuk ke kamar. Adegan ini membuat hatinya sakit dan dia berbalik pergi. Begitu masuk kamar, Seo Okwon langsung mencium Yunji dan mereka berpelukan menikmati momen manis tanpa ada yang mengganggu. Namun tak lama kemudian ayah Seo Okwon datang ke resor. Dia tidak sengaja bertemu Ji-hye di lobi, mendengar dia akan masuk ke kamar putranya. Ji-hye sukarela menunjukkan jalan, ayah Seo Okwon melangkah 3 langkah ke pintu kamar, meminta staf hotel untuk membuka pintu dengan kartu kunci master. Ketika pintu terbuka, Seo Okwon dan Yunji mendengar suara, melihat ke arah pintu. Ayah Seo Okwon masuk ke kamar dalam kemarahan. Tapi dia menyadari bahwa dia telah salah masuk kamar. Sebenarnya Ji-hye telah mengetahui hal ini sehingga dia memberitahu Seo Okwon, membantunya menghindari situasi ketahuan ayahnya. Meskipun demikian, ayah Seo Okwon masih merasa putranya ada yang tidak beres. Dia bersumpah suatu hari akan menangkap Seo Okwon, mengatakan itu dengan keras lalu dia pergi dengan marah. Keesokan harinya setelah lokakarya selesai, Yunji beralasan lupa barang untuk membuat rekan-rekannya pergi lebih dulu, sementara dia naik mobil Seo Okwon untuk berjalan-jalan di taman. Keduanya dengan mesra mengucapkan kata-kata manis di dalam mobil menikmati perasaan jatuh cinta. Di sisi lain, guru berkacamata mabuk dari sekolah muntah di dalam mobil, membuat seluruh kelompok di dalam mobil kesal dan harus berhenti makan. Siapa sangka malah bertemu Seo Okwon dan Yunji sedang berkencan. Seluruh kelompok rekan kerja melihat itu lalu menggoda kedua kekasih itu. Rekan kerja tertawa dan mengejar untuk merekam pemandangan ini. Sesampainya di sekolah, keduanya ditanyai oleh para guru tentang hubungan mereka. Guru berkacamata yang biasanya suka bergosip, namun hari ini tiba-tiba meminta rekan-rekannya untuk menjaga rahasia. Karena situasi keluarga Seo Okwon dan Yunji cukup rumit, tidak seharusnya menambah masalah bagi mereka. Seo Okwon pulang ke rumah dalam keadaan lelah, ingin bertemu Yunji tetapi ditolak. Belakangan ini Yunji selalu beralasan lari pagi untuk keluar. Dia khawatir ayahnya akan curiga maka keduanya akan hancur. Seo Okwon dengan kecewa mematikan telepon, tak disangka beberapa saat kemudian bel pintu berbunyi.
Dia bersemangat membuka pintu namun malah melihat guru berkacamata dan rekan-rekan kerja datang untuk memberi selamat atas kepindahan rumahnya. Sementara itu, Yunji memanfaatkan saat ayahnya tidur, dia buru-buru berlari mencari Seo Okwon. Ketika pintu dibuka, sungguh mengejutkan, semua orang ternganga keheranan, perkataan guru membuat suasana semakin canggung. Dia tiba-tiba mengusulkan ingin menjadi penyelenggara pernikahan untuk Seo Okwon dan Yunji, karena mereka sudah saling kenal bertahun-tahun sehingga pernikahan adalah hal yang wajar. Yunji belum pernah memikirkan tentang pernikahan. Tetapi Seo Okwon sudah lama ingin hidup bersamanya sepanjang hidup. Sejak dia menyatakan perasaannya padanya saat berusia 18 tahun, Seo Okwon memandang Yunji yang sedang tidur di sofa. Dia mengenang kembali kenangan masa sekolahnya, dari saat mereka saling mencintai hingga berpisah, dan akhirnya bersatu kembali. Dia tertidur lelap, tidak menyangka bahwa pasangan itu bangun saat fajar dan melihat jam sudah pukul 7. Yunji dengan panik berlari pulang, berpikir bahwa ayahnya akan mengira dia akan pergi bekerja. Dia berpura-pura keluar, lalu bertemu Seo Okwon lagi di sekolah. Keduanya saling bertukar pandang mesra lalu diam-diam bergandengan tangan, membuat teman berambut pendek itu iri setengah mati. Setelah itu, Seo Okwon pergi ke ruang olahraga. Dia melihat Yunji berusaha mengajar siswa. Dia sangat senang tetapi melihat gadis itu belum sarapan. Yunji lelah berlarian kemana-mana untuk mengajar siswa. Seo Okwon merasa kasihan dan ingin melakukan sesuatu untuk kekasihnya. Jadi dia berbalik dan menyuruh sekretaris untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk menghindari kecurigaan, sekretaris membeli sandwich untuk Yunji lalu mengundang para siswa untuk makan. Namun, begitu dia memberikan sarapan kepada Yunji, sekelompok siswa lain langsung menyerbu Seo Okwon dengan penuh harap. Akhirnya dia harus mengundang semua siswa dan guru di sekolah untuk makan sandwich. Sementara Seo Okwon bergaul dengan gembira dengan para siswa, ayahnya sedang memperhatikan proyek Sun Golf. Dia menemukan bahwa Seo Okwon telah menyediakan jalan terluas, terlangsung menuju sekolah untuk para siswa, sementara anggota Sun Golf harus melewati jalan kecil di samping. Ayah Seo Okwon marah dan memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk memeriksanya. Dia kebetulan melihat Seo Okwon membantu kakek Yunji memangkas dahan pohon, lalu keduanya berbicara dengan penuh persaingan. Kakek Yunji tahu bahwa ayah Seo Okwon ingin menyalahgunakan jalan yang diperuntukkan bagi siswa, jadi dia berdebat dengan pihak lain sampai akhir. Ayah Seo Okwon mengejek bahwa itu adalah tanahnya. Dia berhak melakukan apapun yang dia mau. Kedua orang itu terus berdebat seperti biasa. Kakek Yunji meminta Kyung Hun, yang selalu menganggapnya teman, untuk berbicara dengan ayah Seo Okwon. Tapi tak disangka Kyung Hun malah berpihak pada ayah Seo Okwon. Kakek Yunji marah sampai tekanan darahnya naik dan harus istirahat. Untungnya ada Seo Okwon di sebelahnya. Setelah itu ayah Seo Okwon akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi dia meminta Seo Okwon untuk mengundurkan diri dari sekolah. Tak lama kemudian kakek Yunji bersama orang tua siswa menggantung spanduk protes. Kyung Hun mendengar kabar itu, dia melaporkan hal ini kepada ayah Seo Okwon lalu mengingatkannya bahwa kakek Yunji berniat membesar-besarkan masalah. Mereka perlu memiliki rencana untuk menghadapinya. Ayah Seo Okwon memarahi Kyung Hun karena pekerjaannya yang buruk sehingga menyebabkan konsekuensi seperti ini. Dia teringat terakhir kali dia melihat Seo Okwon dan Yunji masuk ke satu kamar di kompleks apartemen yang sama. Lalu dia menceritakan hal ini kepada kakek Yunji. Kakek Yunji dengan marah datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah dengan Seo Okwon. Namun, ketika dia melihat Seo Okwon menatap Yunji dengan tatapan penuh kasih, kakek itu menghela napas lalu pergi. Malam itu Seo Okwon memberanikan diri untuk mengakui hubungannya dengan Yunji kepada ayahnya. Namun ayahnya sangat marah lalu menamparnya. Dia mengira Yunji telah membutakannya. Dia menyuruhnya mengkhianati keluarganya. Dia menyerahkan segalanya untuk bersamanya. Ibu Seo Okwon menariknya keluar lalu memarahi suaminya yang terlalu picik. Mengapa menghalangi perasaan putranya? Ibu Seo Okwon berbagi bahwa ketika dia masih muda, keluarganya juga menentang pernikahannya dengan ayah yang tidak disukai itu. Tapi suatu hari, dia berkata bahwa jika keluarga tidak setuju mereka akan kawin lari. Kata-kata ini membuat Ibu Seo Okwon merasa tenang dan memiliki keberanian untuk menentang keluarganya. Ibu juga menasihati Seo Okwon untuk kuat, jangan biarkan konflik keluarga mempengaruhi cinta. Dia percaya bahwa Yunji akan meyakinkan kakeknya. Kata-kata ibu membantu Seo Okwon mengatasi keraguan-raguannya. Dia memutuskan untuk berkencan dengan Yunji di tempat di mana mereka pernah mengungkapkan perasaan satu sama lain. Setelah itu dia mengeluarkan cincin dan melamarnya.
Saat ini Yunji baru saja meninggalkan sekolah dan kebetulan bertemu dengan seorang pria. Ketika dia melihat pria itu, kenangan masa lalu yang menghantuinya langsung muncul. Di hadapan pria itu, Yunji ketakutan dan berbalik melarikan diri. Ternyata 12 tahun yang lalu ketika dia baru memulai karirnya. Yunji telah menyaksikan perwakilan Han ini melecehkan seorang karyawan wanita. Jadi dia membela diri dan menuntut perwakilan Han ini ke pengadilan. Tak disangka Yunji dikhianati. Rekan kerja yang dia bantu telah mengatakan yang sebenarnya untuk mendapatkan promosi. Lalu Yunji ditikam dari belakang oleh perwakilan Han dan terpaksa meninggalkan perusahaan. Pada saat yang sama, orang tua Yunji mengalami masalah. Pria bernama perwakilan Han itu memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mengancamnya. Dia bersumpah akan menuntut Yunji sampai keluarganya bangkrut. Yunji dengan marah melemparkan ludah ke wajahnya. Kembali ke masa sekarang, Yunji dengan mata berkaca-kaca menatap Seo Okwon di depannya. Yunji mengirim pesan yang mengatakan dia tidak enak badan lalu berbalik pergi. Seo Okwon gelisah. Dia hanya meninggalkan asrama ketika dia melihat lampu di kamar Yunji padam. Keesokan harinya, Musu dan Yunji pergi ke sekolah. Sesampainya di kantor wakil kepala sekolah, dia datang mencari Yunji. Dia memberitahu bahwa tadi malam salah satu orang tua siswa di kelas Yunji datang mencarinya. Itu adalah perwakilan Han yang pernah disebutkan Yunji. Dia ingin menyumbangkan uang amal untuk sekolah. Wakil kepala sekolah ingin Yunji menyambutnya lain kali. Yunji khawatir, saat memindahkan barang-barang dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Musuh teringat adegan tadi malam Yunji bertemu dengan perwakilan Han. Dia menebak bahwa orang itu adalah perwakilan yang disebutkan oleh wakil kepala sekolah. Dia menasihati Yunji jika lain kali perwakilan Han datang mencarinya, pastikan untuk membawanya serta. Saat ini Seo Okwon tiba-tiba muncul menanyakan kemana mereka akan pergi. Yunji buru-buru mengubah topik pembicaraan. Seo Okwon terpaksa mengabaikannya dan kembali mengajak Yunji bertemu di tempat di mana dia pernah mengungkapkan perasaannya. Tapi Yunji mendorongnya pergi. Ketika Seo Okwon sedang bekerja, dia kembali memikirkan Yunji dan Musu. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu darinya? Sekretaris menyebutkan pekerjaan dan belakangan ini dia menemukan ada masalah dengan akun sekolah. Setiap tahun sekolah menghabiskan banyak uang untuk perbaikan dan pembelian fasilitas. Namun jumlah sebenarnya tidak sesuai dengan biaya. Sekretaris berpikir mungkin Kyung-hun telah melakukan kesalahan dalam hal ini. Tapi Seo Okwon merasa ada sesuatu yang tidak beres sehingga dia meminta sekretaris untuk mengirim dokumen ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika sekretaris mengirim dokumen dan menelepon untuk memeriksa, Kyung-hun kebetulan mendengar hal ini sehingga dia sangat khawatir. Dia buru-buru menemui seorang anggota dewan untuk meminta dia menyetujui lapangan golf. Dia telah menyelesaikan masalah dengan orang tua yang menolak. Anggota dewan memandang Kyung-hun dengan pandangan penuh makna. Dia tahu Kyung-hun sangat tidak sabar karena dia telah membeli sebidang tanah besar di dekat lapangan golf atas nama istri dan anaknya. Jika lapangan golf dibuka, Kyung-hun akan menjadi jutawan dalam semalam. Anggota dewan ingin tahu dari mana Kyung-hun mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi Kyung-hun buru-buru memintanya untuk merahasiakan pembelian tanah itu. Kembali ke rumah, Kyung-hun menghubungi ayah Seo Okwon. Lalu dia mengungkapkan bahwa orang di balik protes orang tua siswa adalah Seo Okwon. Dia mengatakan bahwa mungkin Seo Okwon sedang mencoba mengambil hati kakek Yunji. Jika Seo Okwon menikah dengan Yunji, kakek Yunji mungkin akan memanfaatkan Seo Okwon untuk menghalangi proyek lapangan golf. Setelah selesai berbicara, Kyung-hun buru-buru menutup telepon. Sedangkan ayah Seo Okwon telah memutuskan untuk mengirim putranya ke luar negeri. Sementara itu, Yunji masih merasa tidak tenang karena masalah dengan perwakilan Han. Ji-hye buru-buru menemuinya. Hari ini saat membersihkan gudang, Ji-hye menemukan esai yang Yunji tulis saat masuk universitas 17 tahun yang lalu. Ketika itu Yunji penuh semangat, kata-katanya penuh keberanian, tidak ingin berkompromi dengan kenyataan dan juga tidak ingin menyerah pada ketidakadilan. Tulisan-tulisan yang Yunji tulis saat muda telah membuka simpul di hatinya. Tepat saat ini perwakilan Han menelepon, tetapi Yunji menutup telepon. Dia dengan marah memarahi dan mengejek Yunji. Seo Okwon tidak sengaja mendengarnya. Ternyata dulu Seo Okwon melihat perwakilan itu menindas Yunji. Dia dengan marah memukulinya. Kali ini Seo Okwon merebut telepon perwakilan itu lalu menutup telepon, kemudian menariknya ke kantor. Seo Okwon baru tahu bahwa putri perwakilan itu telah berkelahi dengan teman sekelasnya, dan perwakilan itu datang untuk menyelesaikan masalah ini. Tak disangka, dia tidak sengaja bertemu Yunji, perwakilan Han itu dengan alasan putrinya diintimidasi.
Dia meminta untuk bertemu Yunji karena dia adalah wali kelas. Seo Okwon dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa jika ada masalah, dia bisa menemuinya dan dia akan bertanggung jawab penuh. Perwakilan Han itu pergi dengan marah dan dia bahkan meninggalkan ancaman sebelum menutup pintu. Seo Okwon akhirnya mengerti mengapa Yunji sangat khawatir akhir-akhir ini. Dia buru-buru mencari Yunji dan mengetahui dia ada di atap sehingga dia berlari dengan gila-gilaan ke atas. Belasan tahun yang lalu dia juga pernah seperti itu memanjat atap rumah sakit. Begitu Seo Okwon tiba, dia melihat Yunji dan musuh duduk bersama. Dia buru-buru berlari memeluk Yunji, takut dia akan nekat. Yunji hanya bisa menghela napas saat melihat esai itu dan pergi ke tempat di mana dia dan Seo Okwon pernah menulis esai bersama. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dulu penuh semangat tetapi sekarang menjadi pengecut dan menyedihkan. Bertemu dengan perwakilan Han hanya tahu takut dan lari. Seo Okwon menghiburnya, meskipun dia takut dan melarikan diri, dia tidak melakukan kesalahan. Baik dulu maupun sekarang, dia tetaplah orang yang paling dia cintai. Yunji terharu mendengar kata-kata itu, menghela napas menyesal bahwa alangkah baiknya jika saat itu Seo Okwon berada di sisinya. Sebenarnya, Seo Okwon lah yang menyelamatkan Yunji dan musuh di atap rumah sakit dulu. Ketika Seo Okwon selesai berbicara, Yunji tidak bisa menahan air matanya yang jatuh seperti hujan. Dia memeluk erat pria yang mencintainya di depannya. Seo Okwon berharap untuk melamar Yunji malam ini. Saat dia hendak mengajaknya makan malam, kakek Yunji tiba-tiba muncul dan ingin membawa mereka berdua pulang. Sesampainya di rumah Yunji, Seo Okwon merasa gugup. Dia tidak sengaja membuka bagasi mobilnya sehingga balonnya terbang. Dia menatap balon yang terbang dengan penyesalan lalu bersama kakek Yunji masuk ke dalam rumah. Kakek Yunji sudah mengetahui hubungan mereka dan menanyakan rencana masa depan keduanya. Seo Okwon dengan tulus menyatakan bahwa dia sangat mencintai Yunji. Dan apapun yang terjadi di masa depan, dia akan selalu berada di sisinya. Melihat keduanya begitu teguh, kakek Yunji setuju untuk membiarkan mereka terus saling mencintai. Namun, dia mensyaratkan bahwa keduanya tidak boleh tinggal berdua di rumah. Dan tidak diizinkan menginap di rumah Seo Okwon. Seo Okwon terpaksa setuju untuk tidur sekamar dengan kakek Yunji. Kakek Yunji berkata akan mengawasi Seo Okwon dengan sangat cermat. Jangan harap bisa lolos, anak muda. Jika ayah dan anak itu membuat cucunya meneteskan air mata, dia tidak akan ragu untuk menghadapi kedua ayah dan anak itu. Suatu hari yang cerah, Yunji akhirnya memberanikan diri menelepon agen Korea itu. Dia membuat janji untuk bertemu dengannya di sekolah. Sambil menunggu, Yunji tidak sengaja mendengar percakapan antara pria itu dan putrinya. Putrinya memerintahkan ayahnya untuk tidak datang ke sekolah lagi. Karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan gelapnya. Dia juga tidak ingin teman-temannya tahu bahwa pria itu berselingkuh dengan seorang wanita yang hanya 5 tahun lebih tua darinya. Setelah berbicara dengan putrinya, agen Korea itu menemui Yunji. Dia ingin tahu bagaimana Yunji hidup selama bertahun-tahun ini. Yunji membalas bahwa orang-orang seperti dia hanya tahu bagaimana menggunakan uang untuk menginjak-injak orang lain. Menipu gadis-gadis muda. Dan yang terburuk adalah ketahuan oleh putrinya sendiri. Agen Korea itu mendengar itu dan menjadi marah. Dia menarik Yunji kembali bahkan berniat menyakitinya. Untungnya, Seo Okwon datang tepat waktu. Memberinya pukulan di wajah yang membuatnya terjatuh. Setelah memberi pelajaran kepada agen itu, Seo Okwon menarik Yunji pergi. Selain Seo Okwon, rekan-rekannya juga sangat membantu. Guru berkacamata itu sengaja menjegal agen itu. Guru laki-laki lain berpura-pura tidak sengaja menginjak tangannya. Untuk menghukum bajingan mesum itu. Pasangan itu kemudian pergi ke ruang medis. Yunji merawat luka pacarnya. Mengingat hari-hari ketika Seo Okwon masih siswa SMA yang sangat imut. Seo Okwon membuat pose-pose lucu untuk membuktikan bahwa meskipun sekarang sudah dewasa, dia tetap pantas disebut imut. Setelah itu, Seo Okwon mengantar Yunji keluar. Dia terkejut menemukan cincin lamaran yang dibawanya telah hilang. Dia teringat tadi malam, sepertinya cincin itu jatuh di kamar kakek Yunji. Keduanya kembali ke rumah kakek. Seo Okwon sendirian masuk ke kamar untuk mencari cincin, lalu tiba-tiba kakek Yunji kembali. Seo Okwon buru-buru menyembunyikan cincin itu di loteng. Setelah kakek Yunji pergi, Yunji juga datang ke loteng dan duduk. Seo Okwon ragu apakah harus melamar di sini atau tidak. Yunji menatapnya dengan mata berbinar penuh cinta.
Ternyata pagi itu, ketika Seo Okwon sedang membersihkan kamar kakek, dia menemukan cincin itu di bawah tempat tidur. Yoon-ji menyadari bahwa Seo Okwon berniat melamarnya. Saat ini Seo Okwon mengumpulkan semua keberaniannya dan mengeluarkan cincin itu. Bersamaan dengan itu Yoon-ji berinisiatif melamar Seo Okwon dan mengulurkan tangannya. Keduanya saling memakaikan cincin pernikahan, berjanji untuk hidup bahagia selamanya, dan kemudian apa yang seharusnya terjadi pun terjadi. Dua orang yang saling mencintai saling berciuman, menantikan kehidupan bahagia di depan. Namun keesokan harinya Seo Okwon kembali menemukan gadis itu tidak mengenakan cincinnya. Yoon-ji menjelaskan dia takut orang-orang akan membicarakannya. Seo Okwon mengerti tapi dia merasa sedikit marah. Seo Okwon tidak mau mendengarkan, dia berbalik pergi untuk menenangkan pacarnya. Yoon-ji buru-buru pulang mengambil cincinnya lalu segera berlari ke kantornya untuk memamerkan. Sayangnya, saat itu orang tua Seo Okwon juga ada di sana. Sebelumnya, ayah Seo Okwon telah berkali-kali menelepon meminta dia pulang, tapi dia selalu mengabaikan mereka. Terlalu marah dia bahkan mengancam akan mengirimnya ke luar negeri. Namun, ibu Seo Okwon menentang dengan keras, tidak ada pilihan lain. Ayah Seo Okwon membuat daftar gadis-gadis untuk Seo Okwon pilih sebagai pasangan kencan. Ketika bertemu Yoon-ji, dia langsung menyerahkan daftar itu kepadanya. Yoon-ji tidak marah, bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan mengalahkan semua orang dalam daftar untuk memenangkan hati Seo Okwon. Ibu Seo Okwon mendengar itu dan langsung menyetujui Yoon-ji sebagai menantu, bahkan mengundangnya makan malam di rumah malam ini. Ayah Seo Okwon meskipun enggan, tapi juga setuju. Dia bahkan diam-diam menyiapkan strategi untuk meyakinkannya agar meninggalkan putranya. Sementara itu, di sekolah rekan-rekan kerja menemukan Yoon-ji mengenakan cincin dan dengan gembira mengucapkan selamat padanya. Ji-hye dan musuh yang berdiri di luar mengamati juga diam-diam senang untuknya. Mengingat hari itu, musuh pernah diselamatkan oleh Seo Okwon bersama Yoon-ji di atap. Dia datang untuk berterima kasih dan memberkati keduanya. Meskipun di hati musuh masih ada sedikit penyesalan, Yoon-ji datang dengan pakaian megah ke rumah Seo Okwon. Selama makan malam, ayah Seo Okwon terus menyerangnya dengan kata-kata sinis, tetapi ibu Seo Okwon dengan cepat menghentikannya, bahkan meminta maaf atas nama suaminya membuat Yoon-ji merasa lebih nyaman. Ketika mendengar Yoon-ji menceritakan tentang saat ayah Seo Okwon membantunya di tengah hujan bertahun-tahun yang lalu, raut wajahnya yang tegas tiba-tiba menghilang. Setelah makan malam, Seo Okwon mengantar Yoon-ji pulang, melihat putranya merawat Yoon-ji dengan penuh perhatian tetapi sering berdebat dengannya. Ayah Seo Okwon semakin marah dan bersikeras menentang pernikahan mereka. Sebaliknya kakek Yoon-ji meskipun tidak banyak uang, dia tetap memutuskan untuk menjual tanah untuk mempersiapkan mahar cucunya. Dia tidak tahu bahwa uang itu telah digelapkan oleh wali kota Kyung-hun. Saat ini, hasil audit yang dikirim oleh Seo Okwon ke atasannya menunjukkan bahwa wali kota Kyung-hun terus-menerus memalsukan pembukuan untuk menyalahgunakan dana publik. Ketika ketahuan, Kyung-hun mendatangi ayah Seo Okwon, dia menangis dan memohon pengampunan. Kyung-hun berjanji akan mengembalikan uang dan berharap tidak dilaporkan ke polisi. Ayah Seo Okwon memperingatkannya untuk tidak mengulanginya, tetapi tetap merahasiakan ini. Setelah itu, dia menerima telepon dari kakek Yoon-ji yang meminta pertemuan. Sementara itu, kakek Yoon-ji pergi ke kantor broker untuk menjual tanah. Petugas broker menyarankan agar dia tidak menjualnya. Karena harga tanah akan naik tajam jika lapangan golf dibangun, tetapi karena ingin menyiapkan mas kawin untuk cucunya, dia tetap bersikeras untuk menjualnya. Namun, setelah itu kakek Yoon-ji mendengar berita bahwa wali kota Kyung-hun tinggal di villa mewah baru yang dibangun oleh Seo Okwon. Dia mengira Seo Okwon telah memberikan hak penggunaan tanah kepada Kyung-hun untuk menariknya ke pihaknya. Dia segera membuat janji dengan ayah Seo Okwon untuk mengklarifikasi. Namun, pada jam yang ditentukan, kakek Yoon-ji tidak muncul. Sebaliknya, dia sepertinya lupa janji itu dan berjalan santai menyeberang jalan. Ayah Seo Okwon mengejarnya tetapi dia tidak mengenali ayah Seo Okwon. Tepat setelah itu, kakek Yoon-ji terjatuh. Untungnya, ayah Seo Okwon membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Setelah sadar, dia mengenali ayah Seo Okwon. Kemudian mereka berdua berbicara dengan jelas, ternyata untuk melaksanakan proyek lapangan golf. Seo Okwon hanya meminta Kyung-hun membantu memobilisasi penduduk desa. Tetapi tidak memberikan tanah kepadanya, Kyung-hun malah secara sepihak mengumpulkan tanah penduduk desa, menunggu harga tanah naik tinggi ketika proyek disetujui untuk dijual demi keuntungan. Setelah percakapan itu, kakek Yoon-ji secara bertahap menyadari ingatannya tidak lagi seperti dulu. Suatu kali dia lupa kode pintu rumah, Myusu secara kebetulan menemukannya sehingga dia memasang perangkat lunak pelacakan di ponselnya,
khawatir dia bisa tersesat. Kakek juga menyadari kondisi kesehatannya, jadi dia menyerahkan buku tabungan, akta tanah, dan informasi kontak kerabat kepada Yunji. Untuk berjaga-jaga jika semuanya memburuk, malam itu kakek menceritakan kenangan lama kepada Yunji. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyembunyikan matanya yang sudah basah. Dia takut tidak punya cukup waktu lagi untuk bersama cucunya. Sementara itu, ayah Seo Okwon mulai menyelidiki masa lalu Kyung Hun. Mereka menemukan bahwa dia tidak hanya menggelapkan dana sekolah, tetapi Kyung Hun juga terlibat dalam kebangkrutan perusahaan ayah Yunji. Bertahun-tahun yang lalu, setelah orang tua Yunji meninggal dalam kecelakaan mobil, Kyung Hun telah memfitnah bahwa mereka memasukkan pembukuan, mendorong tanggung jawab kepada keluarga Yunji. Pada hari kakek Yunji datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan, rumah sakit tidak dapat menghubunginya lalu menelepon ayah Seo Okwon. Dia buru-buru datang ke rumah kakek Yunji lalu bertanya mengapa dia tidak pergi memeriksakan diri. Saat ini, dia mengonfirmasi bahwa dia menderita demensia dan meminta ayah Seo Okwon berjanji ketika kondisinya memburuk bahwa dia ke panti jompo, agar dia tidak menjadi beban bagi Yunji ketika menyebut nama Kyung Hun. Ayah Seo Okwon tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan semua kejahatan pria itu. Kyung Hun pernah menggelapkan uang perusahaan orang tua Yunji, menyebabkan mereka bangkrut. Setelah itu dia memfitnah lalu merampas harta benda. Setelah mendengar itu, kakek dengan marah memutuskan untuk menemui Kyung Hun. Kakek mencarinya, memecahkan kaca pintu lalu menyerbu masuk. Dia menemukan gelang yang pernah dia berikan kepada putranya dan Kyung Hun. Seharusnya gelang ini berada di lokasi kecelakaan bertahun-tahun yang lalu, ketika Kyung Hun kembali berhadapan dengan kakek Yunji. Di bawah interogasi dia mengakui telah mengambil gelang itu ketika sampai di lokasi. Tetapi dia menyangkal keterlibatannya dalam kematian orang tua Yunji, dia bahkan menyalahkan mereka bahwa mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Mendengar itu, kakek Yunji tidak dapat menahan amarahnya dan menyerang wali kota itu. Tetapi karena sudah tua dan lemah, dia dipukuli hingga jatuh. Kyung Hun dengan tatapan mengancam mendekatinya. Pada saat yang sama, Seo Okwon dan Yunji menerima sinyal dari perangkat pelacak. Mereka bergegas ke villa. Dalam perjalanan Yunji teringat berkah dari kakeknya. Air matanya mengalir, Seo Okwon menggenggam tangannya, memberinya kekuatan, keduanya bergegas menyelamatkan kakek. Bertahun-tahun yang lalu setelah kecelakaan mobil orang tua Yunji, wali kota Kyung Hun datang ke tempat kejadian. Alih-alih membantu, dia diam-diam melepas kamera dashboard lalu membakar bukti. Setelah itu hanya menyimpan gelang. Kyung Hun menyangkal menyebabkan kematian orang tua Yunji, tetapi terus-menerus menyalahkan bahwa mereka sendiri yang mencari masalah. Tidak dapat menahan amarahnya, kakek menyerang pria itu. Namun, dia bukanlah tandingan sehingga dia dipukuli hingga pingsan. Dia tergeletak tak bergerak di lantai sementara Kyung Hun dengan dingin mendekat dengan tatapan jahat. Tepat pada saat ini, Seo Okwon dan Yunji menemukan villa itu berdasarkan pelacakan. Sebelumnya, ayah Yunji pernah menemukan Kyung Hun menggelapkan uang perusahaan dan dana miliknya. Dia bahkan meminjam uang dari rentenir untuk menutupi kerugian. Ayah Yunji telah meminta bantuan dari ayah Seo Okwon tetapi ditolak karena perselisihan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, ayah Yunji menerima panggilan ancaman dari Kyung Hun sehingga dia memutuskan untuk berhadapan. Akibatnya, kecelakaan tragis pun terjadi, yang asalnya justru dari keserakahan Kyung Hun. Kembali ke masa kini, Seo Okwon berhasil campur tangan dan menghentikan wali kota menyakiti kakek. Dalam perkelahian itu Seo Okwon terluka, tetapi dia masih berhasil mengendalikan wali kota. Yunji dengan cepat membawa kakek ke rumah sakit. Untungnya dokter mengatakan dia hanya mengalami gangguan kognitif ringan dan belum serius. Setelah itu dia keluar dari rumah sakit, seluruh keluarga mulai berolahraga pagi bersamanya untuk meningkatkan kesehatannya. Yunji dan Seo Okwon juga memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana. Tetapi terjadi konflik besar antara kakek dan ayah Seo Okwon. Kemunculan nenek Seo Okwon yang tak terduga membuat semua orang terkejut. Nenek langsung menampar kepala putranya lalu meminta semua orang menghormati pendapat pengantin. Ini membuat seluruh keluarga harus memikirkannya kembali dan menyelesaikan semua perbedaan. Setelah mendengarkan ibunya, ayah Seo Okwon memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dalam persiapan pernikahan. Kedua belah keluarga bertemu dengan damai. Selanjutnya adalah sesi foto pernikahan. Pada hari pemotretan di luar ruangan, Seo Okwon terjebak macet dan terlambat beberapa puluh menit. Ketika sampai di lokasi dia buru-buru berganti pakaian dan berlari ke lokasi pemotretan. Di depannya ada Yunji yang cantik dalam gaun pengantin, memegang seikat bunga. Senyumnya yang memukau mengarah ke kamera, Seo Okwon seolah terpesona oleh kecantikan pengantinnya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji betapa cantiknya dia hari ini,
Tiba-tiba langit menjadi mendung, guntur bergemuruh, dan hujan deras turun. Suasana hati Seo Okwon yang gembira padam. Dia kesal berpikir jika dia datang lebih awal, mereka tidak akan terganggu oleh hujan saat pemotretan. Yoonji salah paham mengira Seo Okwon marah padanya, jadi dia memarahinya kekanak-kanakan. Keduanya bertengkar lalu terlibat perang dingin. Setelah itu Yoonji bertemu kembali dengan teman baiknya Ji-hye. Ji-hye setelah minum sebotol bir mengakui bahwa saat SMA, ketika Yoonji sakit, Seo Okwon pernah menelepon dan mengirim pesan kepadanya, tetapi Ji-hye telah menghapus pesan dan memblokir nomornya. Ji-hye meminta maaf dan berharap Yoonji memaafkan. Yoonji tidak menyalahkan Ji-hye karena menganggap semua itu sudah masa lalu. Sekaligus memahami bahwa Ji-hye juga sangat menyesal. Keduanya mengobrol santai mempertahankan persahabatan yang akrab. Setelah pertemuan itu, kemarahan Yoonji mereda, dia kembali dan berinisiatif mendatangi kamar Seo Okwon. Keduanya berpelukan dan tidur, hubungan mereka kembali mesra seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Seo Okwon berbicara dengan ayahnya tentang rencana membangun taman ekologi menggantikan lapangan golf lama. Dia ingin proyek ini akan membantu menghidupkan kembali ekonomi lokal. Untuk mempelajari lebih banyak pengalaman, Seo Okwon memutuskan untuk pergi ke negara lain meneliti model taman. Namun, ini berarti dia harus berpisah dari Yoonji selama sebulan. Yoonji mencoba menyemangati Seo Okwon yang melewatkan ulang tahun dan Natal mereka berdua. Dia menyuruhnya untuk bekerja dengan tenang, karena hari libur akan ada setiap tahun, dia bahkan menggodanya. Jika salju turun saat Natal, dia akan kesepian lagi seperti sebelumnya. Ketika Seo Okwon pergi, Yoonji merasa sangat merindukannya. Keduanya hanya bisa berkomunikasi melalui telepon, tetapi karena perbedaan zona waktu dan kesibukan, panggilan telepon semakin berkurang. Suatu malam Yoonji menelepon Seo Okwon tetapi tidak ada yang mengangkat. Perasaan hampa menyelimutinya, dia tiba-tiba teringat kenangan lama. Tepat pada saat itu, salju pertama mulai turun. Yoonji mengenakan jaketnya dan pergi sendirian ke tempat dia dan Seo Okwon pernah duduk menikmati salju turun. Dia berdiri diam di bawah salju, merasakan kesedihan merayap di hatinya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Seo Okwon. Dia berkata bahwa tempat dia berdiri juga sedang bersalju. Yoonji melihat sekeliling dan menemukan Seo Okwon berdiri tepat di dekatnya, tersenyum menatapnya. Dia berlari memeluknya erat. Seo Okwon mengakui bahwa dia telah memantau cuaca dan memutuskan untuk kembali untuk menghabiskan momen spesial ini bersamanya. Dia mengeluarkan syal yang dia rajut sendiri sebagai hadiah Natal untuknya. Keduanya pernah saling kehilangan karena kesalahpahaman. Tapi sekarang cinta telah membawa mereka kembali bersama. Pesan terakhir kali ini adalah tangan yang digenggam tidak akan pernah dilepaskan lagi. Episode ini berakhir di sini. Terima kasih semua telah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya.